Melihat tugas di depannya diwakili oleh warna merah, tugas ini pasti tidak terlalu sederhana. Tepat ketika Wei Hong hendak mengambil tugas ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wei Hong, sebaiknya kamu tidak mengambil tugas ini. Wei Hong mendengar suara itu dan berbalik. Melihat bahwa itu adalah Yuan Xi, dia menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya dan bertanya dengan bingung, kakak senior Yuan, ini. Penilaian sekte dalam akan segera dimulai. Pada saat itu, para murid sekte dalam harus berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Meskipun kalian cukup kuat, ada juga banyak murid sekte dalam yang kuat. Jangan berpikir bahwa kalian dapat melawan 30 orang sendirian, tetapi ini hanya karena kalian mengandalkan kekuatan tubuh kalian yang kuat. Yuan Xi menatap Wei Hong dan membujuknya dengan lembut. Akhirnya, dia mengatakan poin kuncinya Lembah Wuyin terlalu berbahaya. Masih belum cukup bagi kalian untuk pergi ke sana dengan kekuatan kalian saat ini. Setelah mendengar perkataan Yuan Xi, Wei Hong juga memisahkan ingatan tentang Lembah Wuyin di benaknya. Lembah Wuyin terletak di selatan negara Wuji. Karena tidak ada gema di lembah itu, maka lembah itu disebut Lembah Wuyin. Di Lembah Wuyin, ada sejenis tanaman obat ajaib yang sangat berguna untuk mengobati prajurit yang tuli. Oleh karena itu, tanaman itu disebut rumput Wuyin. Oleh karena itu, orang-orang sering mengatakan bahwa Lembah Wuyin benar-benar tidak bersuara dan rumput Wuyin memiliki suara ajaib. Yuan Xi jelas khawatir tidak hanya tentang situasi di lembah, tetapi juga kekuatan rumit di selatan. Bagian selatan negara Wuji adalah wilayah Sekte King Feng, tetapi itu adalah wilayah pinggiran Sekte King Feng. Di sana, semua orang galak dan brutal, dan tidak ada alasan sama sekali. Ada sebuah kota bernama Kota Kekacauan, yang dibangun oleh banyak penjahat yang putus asa. Aturan di dalamnya sangat sederhana. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar adalah yang benar. Yuan Xi tentu saja tidak ingin Wei Hong melakukan misi seperti itu, tetapi Wei Hong tersenyum lembut. Saat ini saudaraku, aku belum bisa menembus ke tingkat seniman bela diri, dan aku hanya perlu melampiaskannya. Haha, misi ini sangat bagus, biarkan dia pergi. Mendengar perkataan Wei Hong, Yuan Xi bingung apakah harus tertawa atau menangis, tetapi ada sedikit tanda setuju di matanya, jadi dia berkata kepada Wei Hong, hanya ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu, ketika kamu keluar, jangan bersikap toleran, terutama di kota yang kacau, di mana tidak hanya ada kultivator independen, tetapi juga murid sekte. Singkatnya, semakin sombong dirimu, semakin sedikit orang yang berani mengganggumu. Ketika kamu berada di luar, kamu tidak bisa bersikap rendah hati. Menjadi orang penting dan sombong adalah cara yang baik. Setelah mendengar bujukan Yuan Xi, Wei Hong mengangguk dengan berat. Dia tentu saja dapat melihat bahwa semua yang dikatakan Yuan Xi berasal dari hati, jadi setelah mengucapkan beberapa patah kata, Wei Hong kembali untuk bersiap. Apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi seperti ini? Sekte Liu Yun selalu berusaha membasminya, dan selatan bukanlah tempat yang aman. Pada suatu saat, tetua ketiga Duan Hai mendatangi Yuan Xi dan berkata dengan sedikit khawatir. Sejak Wei Hong tampil di arena seni bela diri, Duan Hai sepenuhnya menganggap Wei Hong sebagai harapan masa depan sekte Tianya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Wei Hong benar-benar akan pergi ke Lembah Wuyin, dia sangat tidak setuju. Tidak ada orang jenius yang tidak mengalami pertempuran dan kesulitan. Selain itu, aku punya firasat bahwa dia bisa kembali hidup-hidup. Mata Yuan Xi berbinar saat ini dan dia berkata dengan suara yang dalam. Mari kita bicarakan tentang Wei Hong. Setelah kembali ke rumah sakit, dia mengatakan sesuatu kepada Wei Wuming dan bersiap untuk pergi. Ketika Wei Wuming mendengar bahwa Wei Hong akan pergi ke Lembah Wuyin, dia jelas terkejut. Namun, dia tentu saja mengerti bahwa Wei Hong tidak akan mengubah keputusannya dengan mudah, jadi dia tidak mencoba membujuknya. Wei Hong tidak tinggal lama. Kali ini, karena perjalanannya yang panjang, Wei Hong membeli seekor kuda giok merah. Meskipun harganya kurang dari 10.000 tael, itu sepadan. Lagi pula, itu bisa menghemat banyak waktu. Menyetir, duduk di atas kuda giok merah, Wei Hong berteriak pelan, dan melaju kencang, langsung menuruni gunung. Ketika Wei Hong meninggalkan sekte Tianya, di belakangnya, mata Lu Bao berkilat dengan sedikit kegilaan. Dia segera mengeluarkan seekor bangau kertas, meniupnya pelan, dan bangau itu terbang menjauh. Arah terbangnya sebenarnya adalah sekte Liu Yun. Wei Hong tentu saja tidak tahu tentang ini. Saat ini, dia sedang duduk di punggung kuda, merasakan angin bertiup lembut, dan tiba-tiba merasa sedikit nyaman. Anda tahu, berlatih di sekte Tianya sepanjang waktu membuat Wei Hong merasa sedikit bosan. Sekarang, dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai.
Kuda giok itu berlari kencang, dan setelah setengah hari, ia sudah berada ribuan mil jauhnya dari sekte Tianya. Ia memasuki sebuah kota kecil, menemukan sebuah kedai minuman, dan memberikan kuda giok itu langsung kepada pelayan, memintanya untuk memberinya makan dengan baik dan memesan beberapa lauk. Setelah setengah hari perjalanan, Wei Hong merasa sedikit lapar, jadi ketika makanan datang, Wei Hong mulai memakannya dengan mulut penuh dan memesan sebotol kecil anggur. Senang sekali, kata Wei Hong lembut sambil makan dan minum. Saat mereka makan, semakin banyak orang datang ke kedai, dan percakapan beberapa prajurit juga menarik perhatian Wei Hong. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah Laut Ibel, kultus api cerah akan muncul lagi. Ya, mereka telah menghancurkan sejumlah sekte dan keluarga kecil satu demi satu. Tampaknya sekte Minghuo memiliki niat buruk kali ini. Beberapa prajurit berbicara pelan dengan wajah sedih, dan Wei Hong juga sedikit mengernyit. Mungkinkah sekte Minghuo tidak tahan lagi begitu cepat? Setelah makan dan minum, Wei Hong membayar uang perak dan bersiap untuk berangkat lagi. Namun, saat Wei Hong pergi, dua prajurit setengah bayam muncul di belakangnya. Dengan tatapan serakah di mata mereka, mereka mengikuti tanpa ragu-ragu. Wei Hong menyingkirkan semua kekhawatirannya tentang kultivasi dan duduk di atas kuda, merasa sangat bebas dan tenang. Namun, wajahnya menjadi gelap dan dia berhenti, duduk di atas kuda, dan berkata tanpa menoleh, "Kamu telah mengikutiku begitu lama, apakah kamu tidak lelah?" Hei, suara serak terdengar, dan seorang pria parubaya pendek tiba-tiba muncul dari tanah. Dia menatap Wei Hong dengan keserakahan di matanya dan berkata, "Nak, tinggalkan kudamu di sini. Selain itu, bawa 100.000 tael perak lagi, dan aku akan mengampuni nyawamu." Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Pria di depannya tampak seperti prajurit tingkat 9. Dia begitu berani sehingga berani merampoknya. Karena itu, dia tidak punya pikiran apapun dan berkata dengan ringan, "Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin berkelahi. Cepat keluar dari sini." Setelah mendengar perkataan Wei Hong, tiba-tiba wajah pria parubaya itu terlihat dingin. Matanya yang sipit menatap Wei Hong seperti ular berbisa, dan dia berkata dengan muram, "Wah, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu tidak bisa menyalahkanku." Begitu lelaki setengah baya itu selesai berbicara, kudanya tiba-tiba tenggelam dan menghilang lagi. Wei Hong hanya duduk di atas kudanya tanpa bereaksi apapun. Tiba-tiba, Wei Hong meninju tanah dengan keras. Ledakan, terjadi benturan keras, dan sedikit darah terlihat di tempat Wei Hong baru saja memukul. Kemudian, Wei Hong meninju lagi ke arah lain. Wei Hong hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam pukulan beruntunnya, jadi orang-orang hanya merasakan sedikit rasa sakit. Wah, wah, wah. Setelah beberapa kali pukulan, Wei Hong duduk diam di kereta. Pada saat ini, suara yang sangat frustrasi terdengar dari bawah tanah. "Sial, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Sial, aku hampir mati lemas di sana." Ternyata setiap pukulan Wei Hong terukur dengan sangat baik, sehingga pria parubaya itu tidak sempat memperlihatkan kepalanya. Saat hendak memperlihatkan kepalanya, Wei Hong langsung memukulnya hingga jatuh, menyebabkan pria parubaya itu akhirnya kehilangan kendali atas amarahnya. "Haha, tikus kerdil, kemampuanmu di bumi tidak berguna hari ini." Saat tawa keras terdengar, Wei Hong melihat seorang pria parubaya terbang keluar dari pohon di dekatnya. Wajahnya dipenuhi bopeng tebal, yang membuat orang-orang sangat jijik pada pandangan pertama. "Wah, lumayan juga, kamu memang punya kekuatan. Tapi, itu saja. Coba aku tanya lagi, kami hanya merampok uang orang dan tidak menyakiti siapapun. Apa kamu benar-benar tidak mau meninggalkan jejak?" Pria bernama Damazi itu berbicara lagi. Mereka memiliki penglihatan yang sangat bagus dan tahu bahwa anak laki-laki di depan mereka mungkin adalah murid dari suatu sekte. Jika mereka membasminya dengan gegabah, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. "Baiklah, aku harus bergegas. Lain kali aku merampok seseorang, kuharap kau lebih pintar." Wei Hong berkata dengan ringan, dan begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergerak ke sisi Damazi. "Tidak bagus." Damazi berteriak dalam hati dan bersiap mundur, tetapi pukulan Wei Hong sudah tiba di belakangnya. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, Damazi terlempar oleh Wei Hong. Dia memuntahkan darah dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia akan terbasmi hanya dengan satu pukulan. Wei Hong kembali ke atas kuda dan berbalik untuk pergi. Pria parubaya yang sudah muncul dari tanah berteriak, "Nak, kemana kau pergi?" Dia hendak mengejar Wei Hong, tetapi Wei Hong bahkan tidak menoleh.
Dia mengayunkan pisaunya ke belakang dengan ringan dan menjatuhkan pria paruh baya itu. Sial, siapa orang ini kok bisa sekuat itu? Tanya pria paruh baya itu dengan nada pelan sambil memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Kurasa dia murid dari sekte tertentu. Untungnya, dia bukan orang jahat, kalau tidak, kita pasti sudah mati hari ini. Sambil menutupi dadanya, Damazi berkata dengan sedikit takut. Benar sekali, keberuntungan kita selalu baik. Pria parubaya itu berkata lembut dengan sedikit rasa puas di wajahnya. Baiklah, ayo pergi. Dia berdiri dan hendak pergi bersama, tetapi ekspresi wajah pria parubaya itu tampak membeku, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya dengan ringan. Jangan pura-pura mati, cepatlah pergi. Wah, tendangan itu menyebabkan lelaki setengah baya itu jatuh ke tanah, kepalanya seperti semangka. Wajah biji Rami itu sedikit berubah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, siapa itu? Orang mati tidak perlu tahu. Suara dingin terdengar, dan kepala Damazi melayang ke langit. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul dengan tenang, dengan seringai di wajahnya. Hari ini keberuntunganmu sedang buruk. Dia melakukan perjalanan dengan cepat sepanjang jalan dan tidak menemui perampok lagi. 2 hari kemudian, Wei Hong tiba di kota Langit Ibel. Kota Langit Ibel tidak termasuk dalam 8 kota besar, tetapi skalanya tidak kalah dengan 8 kota besar. Kota Langit Ibel didirikan oleh beberapa sekte kecil, jadi tidak berada di bawah yurisdiksi sekte lain. Setelah membayar sebagian biaya masuk, Wei Hong masuk ke dalam dan melihat ke jalan-jalan. Ada banyak orang, masing-masing dari mereka kuat dan memancarkan aura tangguh. Jelas, tempat ini tidak jauh berbeda dari kota kekacauan, dan semuanya bergantung pada kekuatan. Wei Hong datang ke sebuah pub, naik ke lantai 2, menemukan tempat duduk di dekat jendela, memesan beberapa lauk, dan mulai makan dengan santai. Kita akan mencapai lembah sunyi dalam 2 hari. Meskipun rumput sunyi bukan komoditas langka, persaingan untuk mendapatkannya akan ketat. Kita harus meningkatkan kekuatan kita. Wei Hong sedang makan dan berpikir. Tiba-tiba, Wei Hong sepertinya menyadari sesuatu dan mendongak. Tidak jauh darinya, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu melihat Wei Hong menatapnya, senyum aneh muncul di wajahnya dan dia mengangguk sedikit. Orang tua ini punya niat jahat. Meskipun lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya itu tersenyum, kekuatan jiwa Wei Hong begitu kuat sehingga dia secara alami menangkap niat membasmi sekilas dari lelaki tua itu. Tunggu, seorang pria berpakaian abu-abu. Tiba-tiba, Wei Hong sepertinya teringat sesuatu, dan dia menatap lelaki tua itu lagi. Meskipun tidak ada tanda di tubuhnya, Wei Hong sudah tahu siapa orang di depannya. Wei Hong mencibir dalam hatinya dan terus makan. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Setelah selesai makan, Wei Hong langsung mencari penginapan untuk menginap dan meminta seember air. Dia telah bepergian semalam selama 2 hari terakhir, jadi dia memutuskan untuk bersenang-senang hari ini. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, Wei Hong melanjutkan latihannya, menyebarkan semua partikel di luar pintu, lalu mulai berlatih. Saat berlatih, semua partikel di dantian berputar cepat, dan energi bela diri Wei Hong mengalir ke seluruh tubuhnya. Malam akhirnya menyelimuti kota surga Ibel. Waktu berlalu dengan tenang, tetapi Wei Hong masih belum menyadarinya dan terus mengalirkan energi bela dirinya berulang-ulang. Tiba-tiba, Wei Hong membuka matanya tiba-tiba, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah akhirnya sampai di sini? Di luar pintu kamar Wei Hong, seekor laba-laba bermata satu merangkak dengan tenang, dengan cahaya samar yang tidak dapat dijelaskan berkedip di matanya, dan ia memasuki ruangan langsung melalui celah pintu. Tiba-tiba, laba-laba itu membuka mulutnya, dan kabut tipis yang tidak dapat dilihat oleh mata terbuka keluar dari mulutnya. Kemudian, Wei Hong yang sedang berlatih tiba-tiba terjatuh dengan keras, dan pada saat ini, secercah kegembiraan melintas di mata laba-laba bermata satu itu. Pintu langsung didorong terbuka, dan terdengar suara yang sedikit tertahan. Hehe, anak ini tidak istimewa, tapi dia benar-benar membasmi begitu banyak orang dari sekte Minghuo di alam Laut Ibel. Yang mulia benar-benar menyuruhku untuk berhati-hati. Aku benar-benar terlalu khawatir. Suara kegembiraan yang sangat tertahan terdengar, dan kemudian sosok seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul. Dia mengangkat Wei Hong, membuka jendela, dan terbang langsung keluar. Mereka bergegas sepanjang jalan, dan menemukan bahwa gerbang kota Motian tidak ditutup pada malam hari. Oleh karena itu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung keluar dari kota Motian dan berlari sejauh 3 mil lagi sebelum meninggalkan Wei Hong dan duduk untuk mengatur napasnya.
Kenapa kamu tidak lari saja? Tiba-tiba terdengar suara yang agak dingin. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah dan dia tiba-tiba melompat. Dia melihat bahwa pemuda yang baru saja dia lempar ke tanah sebenarnya berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi mengejek, dengan sedikit niat membasmi di matanya. Tidak mungkin. Kau terkena kabut laba-laba, bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan keras dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dasar bodoh. Wei Hong tidak membuang-buang kata. Dia menginjak teknik Peng Ibel dan meninju lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendengus dingin. Bahkan jika kau bangun, sebagai prajurit tingkat 9, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pada suatu saat, sebilah pedang tipis muncul di tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, yang seperti ular panjang dan melilit tinju Wei Hong. Merusak. Wei Hong mendengus dingin, dan pedang tipis di tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu benar-benar dikibaskan oleh Wei Hong. Namun, Wei Hong tidak berhenti dan meninju lelaki tua berpakaian abu-abu itu lagi. Ledakan. Orang tua berpakaian abu-abu itu tidak punya pilihan selain menjatuhkan pedangnya dan meninju Wei Hong, yang meninjunya dengan keras. Namun, kengerian di wajah orang tua itu menjadi lebih intens, dan dia benar-benar terlempar oleh Wei Hong bahkan tanpa sempat bereaksi. Saat dia terbang mundur, niat pedang 3 titik Wei Hong langsung terkondensasi. Dia memegang pedang penguasa dengan erat di tangannya, menatap lelaki tua yang terbang mundur, dan berteriak pelan tebasan penguasa. Di udara, kilatan cahaya yang sangat cepat melesat langsung ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu, membuatnya ketakutan setengah mati. Jika dia terkena pisau ini, dia akan langsung menuju Raja Neraka. Pedang berbentuk ular. Di udara, lelaki tua berpakaian abu-abu itu meraung, dan sebilah pedang panjang muncul lagi di tangannya. Ia terlihat memegang erat pedang ular panjang itu, dan pedang itu bertabrakan langsung dengan cahaya bilah pedang. Dengan bantuan dorongan ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu berdiri tegak dengan sedikit malu. Namun, sebelum ia bisa berdiri tegak, ia mendengar suara dingin anak laki-laki di depannya. Meletus. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitar lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Dengan teriakan ringan dari Wei Hong, udara langsung tercabik-cabik, menyebabkan ledakan hebat. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat pasi seperti kematian. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan terpental. Engah. Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel secara maksimal dan memotong kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, senyum tipis muncul di wajahnya. Jika aku berhasil mencapai peringkat pertama seniman bela diri, aku seharusnya tidak kehilangan kemampuan untuk melawan balik saat bertarung dengan Zhuang Mubai lagi. Wei Hong berpikir pelan dalam hatinya. Untungnya, lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya juga seorang seniman bela diri peringkat pertama, jika tidak mungkin menyelesaikan pertempuran dengan mudah. Dengan gerakan sederhana, dia mengambil cincin penyimpanan milik lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya dan dengan mudah membatalkan tanda jiwanya. Kemudian Wei Hong menemukan beberapa buku rahasia dan 2 cincin penyimpanan di dalamnya. Ketika dia membukanya lagi, dia tiba-tiba tersenyum pahit. Sepertinya lelaki tua berjubah abu-abu di depan kita tidak membiarkan kedua perampok itu pergi. Wei Hong melihat keterampilan lokal di dalam cincin penyimpanan dan langsung mengerti segalanya. Kemudian, setelah menggabungkan isi kedua cincin menjadi satu, Wei Hong melemparkannya langsung ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Pada saat yang sama, ia langsung memurnikan lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya. Wei Hong tidak tinggal lama dan langsung kembali ke kota Motian. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Setelah bangun, Wei Hong berangkat lagi. Setelah 1 jam, Wei Hong menatap orang-orang yang menghalangi jalannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya dia memiliki cukup banyak musuh. Di seberang Wei Hong, ada 3 pria paruh baya berdiri. Salah satu dari mereka mengenakan topi bambu. Dia menatap Wei Hong dengan ekspresi agak muram dan berkata, "Wah, hari ini adalah hari kematianmu. 1 seniman bela diri adalah kelas 2, dan 2 seniman bela diri adalah kelas 1. Ini agak rumit." Wei Hong tidak berbicara, tetapi menatap 3 orang di depannya dengan tenang, dengan senyum pahit di hatinya. Namun, dia tidak tahu siapa yang mengirim mereka. Melihat Wei Hong sama sekali tidak bereaksi, lelaki bertopi bambu itu pun menunjukkan sedikit amarah, namun kemudian ia tersenyum dan berdiri di samping, sambil berkata dengan senyum tipis, "Sujun, Li Yuan, hiburlah si jenius dari sekte Tiannya ini dengan baik." Begitu pria bertopi bambu itu selesai berbicara, 2 pria muncul di belakangnya,
satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dengan energi bela diri mengelilingi mereka. Salah satu dari mereka menyerang dengan kedua telapak tangan, dan pada saat serangan, telapak tangannya tiba-tiba menjadi sedikit lebih besar, dan benar-benar berubah menjadi gunung kecil, menekan langsung ke arah Wei Hong. Namun, orang lainnya memegang tombak sepanjang 7 kaki dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia menyerang Wei Hong secara langsung seperti seekor naga panjang. Wei Hong tidak berani ceroboh menghadapi serangan dari keduanya. Dia mengeluarkan raungan panjang dan langsung terbang ke tanah, menghindari serangan dari keduanya. Namun, kuda giok merahnya terbanting keras ke tanah oleh serangan dari keduanya. Bodoh amat John denganmu. Wajah Wei Hong menunjukkan sedikit kemarahan saat ini. Dia harus mengandalkan ini untuk bertahan. Dia dengan cepat mendatangi pria dengan tombak, secepat kilat, dan dengan mudah menghindari serangan tombak itu. Senyum sinis muncul di sudut mulut Wei Hong. Pergilah ke neraka. Kekuatan 200.000 pound dari kedua tinju itu langsung dikerahkan dan semuanya mengenai dada si penembak, menyebabkan dia memuntahkan hati dan paru-parunya. Dadanya langsung kolaps dan darah mengucur deras. Ketika dia jatuh ke tanah, dia telah menjadi manusia berdarah, lebih dari sekadar mati. Zhu Jun. Raut wajah Li Yuan berubah drastis, lalu dia meraung dan menyerang Wei Hong secara langsung, dan Wei Hong pun sedang menerjang ke arahnya saat ini. Wah, retakan. Terjadi benturan keras, diikuti suara tulang retak. Li Yuan terbanting oleh Wei Hong dan jatuh jauh, nyawanya terancam. Seketika, kedua lelaki itu jatuh ke tanah, satu tewas, yang lain tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Lelaki bertopi bambu, yang awalnya penuh percaya diri, membekukan senyumnya di wajahnya. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas dan menakutkan, dan dia berteriak dengan marah, "Nak, kau berani membasmi orang-orangku dari Sekte Liu Yun? Kau mati, kau mati." Setelah mendengar ucapan lelaki di depannya, Wei Hong tiba-tiba merasa bahwa memanggilnya idiot merupakan pujian baginya, jadi tanpa berkata apa-apa lagi, ia meninjunya lagi. Ledakan. Pria bertopi bambu melancarkan serangan marah dengan kekuatan besar. Setelah bertabrakan dengan Wei Hong, keduanya mundur pada saat yang sama, dan kemudian mereka terjerat lagi. Pria bertopi bambu itu sangat menyesal saat ini. Jika dia tahu bahwa anak laki-laki di depannya adalah monster seperti itu, dia tidak akan pernah membiarkan Zhu Jun dan Li Yuan pergi lebih dulu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. "Aku akan membasmimu, aku akan membasmimu." Sambil meraung, pria bertopi bambu itu mengayunkan tinjunya, dan langsung mengerahkan kekuatan seorang seniman bela diri kelas 2, mengalahkan Wei Hong, memaksa Wei Hong mundur selangkah demi selangkah. Pria bertopi bambu itu bahkan lebih kuat saat ini, dan dia bertekad untuk memotong anak laki-laki di depannya menjadi beberapa bagian. Segel naga biru. Wei Hong dipaksa mundur dengan satu pukulan. Pria bertopi bambu itu tidak berhenti sama sekali. Ia tiba-tiba berteriak, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Seekor naga hijau muncul, dan saat pria bertopi bambu itu menyuntikkan energi bela diri yang semakin kuat ke dalamnya, naga hijau itu menjadi semakin kuat dan agung. Naga hijau itu meraung, dan kemudian cakarnya langsung menjangkau Wei Hong. Ekspresi Wei Hong serius, dia bisa merasakan sedikit bahaya dari segel naga hijau. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain dan menggunakan niat pedang 3 titiknya untuk membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya. Kemudian, dia menebas segel naga hijau dengan ganas dengan pedangnya. Saat Wei Hong menebas dengan pedangnya, niat pedang juga terkumpul di dalamnya, menyerbu langsung ke arah King Long, seolah hendak menghalangi King Long. "Jangan sebut-sebut kamu. Bahkan jika kamu adalah seniman bela diri kelas 1, adalah angan-angan untuk berpikir kamu dapat menghentikan naga biruku." Melihat tindakan Wei Hong, seringai melintas di wajah pria bertopi bambu itu. Meskipun sedikit energi bela dirinya terkuras, pada titik ini, hasilnya sudah diputuskan, jadi dia tentu saja tidak terlalu peduli. Seperti yang diharapkan, serangan kuat Wei Hong sebelumnya tidak cukup kuat di depan King Long, dan semuanya langsung hancur. Wei Hong menatap King Long yang hendak mencapainya, wajahnya sedikit berubah, dan dia menggunakan teknik Peng Ibel untuk menghindari serangan itu secara langsung. Sebelum Wei Hong sempat mengatur napasnya, tiba-tiba punggungnya dipukul dan terpental ke belakang. Kemudian, dia mendengar suara dingin dari pria bertopi bambu. "Wah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Darah Wei Hong mengalir deras di tubuhnya, dan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Melihat pria bertopi bambu itu, dia berkata dengan tenang, "Tidak pasti siapa yang akan mati." Begitu Wei Hong selesai berbicara, semua partikel dantian tiba-tiba berputar cepat di luar tubuh, dan wajah Wei Hong menjadi semakin pucat,
tetapi pada saat ini, momentum Wei Hong menjadi semakin kuat. Tidak baik. Pria bertopi bambu itu berteriak diam-diam saat ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wei Hong, dia tahu bahwa ini pasti sebuah metode untuk meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, dia bergerak cepat dan menyerang Wei Hong dengan ganas. Ledakan. Wei Hong tidak menghunus pedangnya, tetapi juga menyerangnya dengan pukulan. Kali ini, Wei Hong tidak bergerak sama sekali, tetapi pria bertopi bambu itu langsung dipaksa mundur beberapa langkah. Ada kilatan kemarahan di matanya anak ini. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba begitu kuat? Aku tidak percaya kau bisa tetap stabil seperti ini. Pria bertopi bambu itu memang sangat pintar, dan dia langsung memahaminya. Dia mendengus dingin dan menggunakan segel naga biru lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pria bertopi bambu itu memutuskan untuk membasmi Wei Hong seketika. Mengaum, seekor naga biru yang lebih besar setengah ukuran dari yang sebelumnya muncul, matanya sedikit tertutup, tetapi kekuatan naga yang dipancarkannya membuat Wei Hong merasa sedikit takut. Pria bertopi bambu itu berteriak pelan, dan naga biru itu langsung menyerbu ke arah Wei Hong, masih menyerang dengan cara yang sama. Kau jelas belum menguasai segel naga hijau, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa membantumu. Wei Hong mendengus dingin dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, dan niat pedang 3 titik sekali lagi beredar di sekujur tubuhnya. Gaya pedang pemusnahan. Wei Hong mengangkat pedangnya dan berkata dengan tenang. Sebilah-bilah cahaya raksasa selebar beberapa meter melesat ke arah King Long. Dibandingkan dengan bilah-bilah sebelumnya, bilah ini masih sangat biasa, dan bahkan tidak memiliki jejak kekuatan. Namun, cahaya bilah itu bertabrakan dengan keras dengan King Long, dan melahap King Long sedikit demi sedikit. Saat lelaki bertopi bambu itu menatapnya dengan tak percaya, cahaya pedang itu langsung mengenai dia dan membelahnya menjadi 2. Engah, Wei Hong juga memuntahkan seteguk darah saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Akibat dari penggunaan Hun Yuan Gong yang kuat akhirnya tiba. Wei Hong terhuyung-huyung dan duduk di tanah tanpa repot-repot melihat apakah ketiga pria itu membawa barang berharga. Setelah meminum beberapa pil pengatur napas, Wei Hong memejamkan mata dan mengatur napasnya sejenak. Kulitnya juga sedikit membaik. Pada saat ini, Wei Hong berdiri dan berjalan menuju mayat bertopi bambu itu. Wei Hong mengangkat topinya dan tiba-tiba merasa sedikit mual. Wajah orang itu dipenuhi dengan berbagai macam bekas pisau. Jelas bahwa dia cacat. Tanpa berpikir terlalu banyak, Wei Hong menghisap cincin penyimpanan itu ke tangannya. Setelah sedikit usaha, dia membersihkan bekas jiwanya. Kemudian Wei Hong membukanya dan melihat 10 kotak batu roh. Jelas bahwa orang ini memiliki keberuntungan. Selain itu, salah satu buku rahasia adalah segel naga Azure. Cit segel naga biru, mutu-mutu bumi, mutu menengah. Tidak heran kalau kekuatannya begitu besar, ternyata itu adalah buku rahasia tingkat bumi. Denganmu, aku bisa membuang Barbarian Kingfish begitu saja, haha. Wei Hong tertawa saat ini. Barbarian Kingfish-nya terasa semakin lemah. Alasan sebenarnya bukanlah karena Barbarian Kingfish semakin lemah, tetapi karena kekuatan Wei Hong meningkat, Barbarian Kingfish tidak lagi cocok untuknya. Setelah menyimpan buku rahasia itu, Wei Hong menggeledah 2 orang lainnya dan kemudian menunjukkan sedikit rasa puas. Setelah memurnikan 3 orang di depannya, Wei Hong tiba-tiba menemukan bahwa beberapa partikel dantiannya telah meledak. Melihat dantian yang berputar perlahan di udara, Wei Hong berbisik, totalnya ada 64 partikel. Awalnya aku hanya 4, sekarang menjadi 64. Tetapi mengapa tingkat kultivasiku tidak meningkat? Karena dia tidak dapat menemukan jawaban untuk masalah ini untuk saat ini, Wei Hong berhenti memikirkannya dan berjalan ke sisi kuda giok merah. Melihat bahwa kuda giok merah itu baik-baik saja, Wei Hong menghela napas lega, naik ke atas kuda lagi, dan berlari kencang menuju suatu tempat yang tidak jauh. Namun, ketika Wei Hong hendak mencapai kota yang kacau dan melewati hutan, dia tiba-tiba mendengar suara pertempuran di depannya. Wei Hong memikirkannya, turun dari kuda dan berlari kencang. Di kejauhan, aku bisa melihat selusin pria berpakaian abu-abu mengepung 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan kemeja putih, dan wajahnya yang tampan menunjukkan sedikit kecemasan. Dia benar-benar menggunakan pedang dengan kedua tangannya, dan serangannya bersih dan efisien. Wanita itu, berpakaian hijau muda, memiliki wajah cantik dan tangannya sangat kuat. Jelas bahwa kekuatan fisiknya juga cukup kuat. Selain itu, mereka berdua adalah seniman bela diri kelas 2,
tetapi jelas bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kalian sisa-sisa Sekte Minghuo, jika aku melarikan diri hari ini, aku akan membalas kalian 100 kali lipat di masa depan. Pria itu berteriak keras dengan sedikit amarah di wajahnya. Haha, hari ini kami memasang jebakan ini hanya untuk kalian berdua. Kurasa jika kalian mati, Sekte King Feng akan marah besar. Haha, jangan khawatir, kami akan berpura-pura menjadi kultivator independen lainnya. Lalu, jika kalian berperang dengan Luan Cheng, haha, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Pemimpin di antara mereka jelas seorang seniman bela diri kelas 2. Dia tertawa dan berkata, jelas sangat puas dengan strateginya. Untuk mencegah kedua orang itu melarikan diri, mereka langsung memindahkan 13 orang, yang semuanya adalah seniman bela diri. 3 di antaranya adalah seniman bela diri kelas 2, dan 10 di antaranya adalah seniman bela diri kelas 1. Dapat dilihat bahwa mereka menghabiskan banyak uang. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, 13 cahaya pedang langsung menyelimuti ke-13 orang itu, dan dalam cahaya pedang itu, ada jejak niat pedang, yang sangat tajam. Jika mereka tidak dilawan, mereka bahkan bisa terbasmi seketika. Siapa yang berani mencampuri urusan orang lain? Pemimpin itu menghancurkan cahaya pisau dengan telapak tangannya, dan berteriak keras dengan kilatan kemarahan di matanya. Pamanmu, ketika Wei Hong mendengar bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Minghuo, dia tidak lagi bersembunyi dan langsung menebas 13 kali dengan pedangnya. Dia tidak mencoba membasmi mereka, tetapi hanya untuk menyelamatkan pria dan wanita di depannya. Benar saja, setelah cahaya pedang muncul, yang lain tidak repot-repot menyerang kedua orang itu lagi dan fokus untuk menahan cahaya pedang. Pemimpin itu melihat bahwa orang yang keluar sebenarnya adalah seorang prajurit tingkat 9, dan seringai muncul di wajahnya seperti yang diharapkan, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Adik kecil, cepatlah pergi. Jika kau benar-benar ingin membantu kami, pergilah ke Sekte King Feng dan beritahu ketua sekte bahwa aku, Yang Yi, dibasmi oleh Sekte Minghuo. Pria berbaju putih itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat melihat seseorang datang untuk membantunya. Namun, saat melihat bahwa orang itu hanyalah seorang pendekar tingkat 9, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan keras. Dia tiba-tiba melirik pria di depannya bernama Yang Yi. Dia bukan orang jahat. Pada saat ini, pria berpakaian abu-abu yang memimpin kelompok itu berkata dengan tenang, karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Wei Hong mengabaikannya dan langsung menggunakan seni Peng Ibel. Ia melangkah di depan Yang Yi dan bertanya sambil tersenyum, ketiga seniman bela diri kelas 2 itu, kau bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Seharusnya tidak masalah, kan? Tidak masalah. Yang Yi berkata tanpa berpikir. Kekuatannya sendiri berada di puncak peringkat kedua seniman bela diri. Jangankan bertahan sebentar, jika itu pertarungan 1 lawan 1, Yang Yi tidak akan takut sama sekali. Baiklah, serahkan saja 10 orang menyebalkan seniman bela diri kelas 1 yang tersisa kepadaku. Wei Hong menepuk tangannya pelan dan berkata sambil tersenyum. Apa adik kecil, berhentilah bercanda. Dengarkan aku. Sebentar lagi, Nan Mei dan aku akan melancarkan serangan terkuat untuk mengulur waktu. Kau pergi saja dan jangan sia-siakan hidupmu. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, reaksi pertama Yang Yi adalah bahwa Wei Hong sedang bercanda, jadi dia berkata dengan sedikit cemas. Ketika Yang Yi ingin membujuknya lagi, dia mendapati bahwa pemuda di depannya langsung menyerbu kerumunan. Jelas bahwa dia serius dengan apa yang baru saja dia katakan. Namun, Yang Yi tertegun. Aku hanya melihat Peng Jue Ibel milik Wei Hong muncul dan muncul di hadapan seorang pria berbaju abu-abu. Pria berbaju abu-abu itu berkata dengan suara dingin 11, basmi dia untukku. Wei Hong menatap pria berpakaian abu-abu bernama Eleven, seringai muncul di bibirnya, dan dia meninjunya dengan keras dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia dengan mudah menghindari pisaunya dan mencengkeramnya dengan kedua tangan. Mati! Dengan teriakan ringan, lelaki berpakaian abu-abu bernama Eleven dirobek menjadi 2 oleh Wei Hong, dengan ususnya berhamburan di lantai. Apa yang masih kau lakukan di sana? Ayo mulai. Wei Hong melihat ke kejauhan dan melihat Yang Yi dan adiknya Nan berdiri diam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah dan berbicara dengan keras. Yang Yi benar-benar ketakutan oleh Wei Hong. Dia kembali sadar setelah mendengar teriakan marahnya. Dia teringat akan instruksi Wei Hong dan langsung berlari ke arah pria berbaju abu-abu itu. Wei Hong seperti serigala di antara kawanan domba saat ini. Setelah mencabik-cabik pria berpakaian abu-abu itu dengan tangan kosong, dia tidak berhenti, tetapi menyerang pria berpakaian abu-abu lainnya lagi.
Pukulannya memancarkan sedikit cahaya keemasan, dan kekuatan 100.000 pon menekan udara hingga menimbulkan suara retakan. Sebelum pria berpakaian abu-abu itu sempat bereaksi sama sekali, dia langsung terlempar oleh pukulan Wei Hong. Dia terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Ada lubang tinju besar di dadanya, seolah-olah menunjukkan kekuatan pukulan Wei Hong yang luar biasa. Dia jatuh ke samping, hidup atau matinya tidak diketahui. Dalam sekejap mata, dua seniman bela diri kelas 1 dari Sekte Minghuo dibasmi oleh Wei Hong. Pemimpin yang sedang bertarung hampir muntah darah saat melihat kejadian ini. Dari mana anak ini berasal? Dia benar-benar memiliki kekuatan fisik yang kuat. Terutama saat melihat yang lain jelas-jelas ketakutan, dia menjadi semakin marah. Ayo, kalian semua, pukul anak ini sampai mati. Engah, pemimpin itu teralihkan sejenak, dan Yang Yi menusukkan sebuah lubang di bahu kirinya. Yang Yi merasa lega saat ini, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Hari ini, semua anggota Sekte Minghuo ini harus tetap hidup. Tinju Raja Barbar. Melihat orang-orang berpakaian abu-abu lainnya, Wei Hong meninju lagi, langsung menuju ke arah orang berpakaian abu-abu terdekat. Secepat kilat, dia memukulnya dengan keras di wajahnya. Kegentingan, suara hidung patah terdengar. Itu masih pukulan, dan pria berbaju abu-abu itu kembali terlempar oleh Wei Hong. Darah mengucur dari wajahnya. Pada saat ini, yang lainnya tiba-tiba menjadi waspada. Jangan terlibat pertarungan jarak dekat dengannya. Serangkaian teriakan terdengar, dan orang-orang berpakaian abu-abu yang tersisa berhenti bertarung dengan Wei Hong. Sebaliknya, mereka mengelilinginya, mengedarkan energi bela diri mereka, dan menyerang Wei Hong dengan ganas. Cahaya tinju, cahaya telapak tangan, cahaya pisau, cahaya pedang, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya bercampur aduk semuanya datang ke arah Wei Hong. Pada saat ini, semua pria berpakaian abu-abu tidak lagi menyia-nyiakan energi bela diri mereka dan dengan putus asa mendesak energi bela diri mereka untuk mengalahkan Wei Hong dalam satu gerakan. Serangan padat itu datang ke Wei Hong dalam sekejap mata, dan tekanan kuat langsung menyelimuti kepalanya, tetapi Wei Hong menunjukkan seringai di sudut mulutnya ingin serangan jarak jauh. Desir, 3/10 dari niat pedang melonjak dari kedalaman jiwa Wei Hong, dan seluruh tubuhnya dipenuhi awan dan kabut. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wei Hong lapis demi lapis, mengembun menjadi sinar pedang tajam, berputar dengan keras. Astaga, astaga, ketika semua serangan bertabrakan dengan keras, cahaya pedang mengikuti teriakan ringan Wei Hong, dan serangan keras itu langsung memotong semua serangan. Setelah memotong, niat pedang tidak hilang. Wei Hong menatap pria berpakaian abu-abu yang tidak jauh saat ini, dengan kilatan niat membasmi di matanya, dan berteriak dingin Overlord Slash. Setelah teriakan Wei Hong, pedang Tyrant menebas ke arah semua pria berpakaian abu-abu, dan niat pedang terkonsentrasi melekat pada cahaya pedang. Seperti kilat, pedang itu langsung mencapai pria berpakaian abu-abu. Wah, serangan dahsyat itu membuat para pria berpakaian abu-abu yang tersisa sedikit mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk melawan. Namun, meskipun cahaya pedang itu tersebar, mereka masih dipaksa mundur. Tepat ketika mereka mengira serangan itu sudah berakhir, Wei Hong berkata dengan ringan ledakan. Niat pedang meledak seketika, dan sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti memotong. Pria berpakaian abu-abu yang dekat langsung terpotong-potong, sementara mereka yang jauh juga terkena dampaknya. Ledakan dahsyat itu juga menarik perhatian pemeran utama pria berbaju abu-abu dan Yang Yi. Ketika debu mereda, mereka melihat situasinya. Pemeran utama pria berbaju abu-abu itu memuntahkan darah dan matanya penuh amarah, sementara Yang Yi tertawa terbahak-bahak dan sangat bahagia. Yang kulihat hanyalah bahwa dari 7 lelaki berpakaian abu-abu yang tersisa, 1 orang langsung menghilang, sedangkan 3 orang terkapar ke tanah, dan meskipun 3 orang lainnya masih punya kekuatan untuk melawan, mereka jelas-jelas ketakutan setengah mati. Wei Hong tidak lagi menghunus pedangnya, tetapi berjalan mendekati 3 orang berbaju abu-abu itu. Tanpa keterampilan apapun, ia menangkap salah satu dari mereka. Ia menoleh ke belakang ke arah pemimpin berbaju abu-abu yang meraung-raung itu, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Engah, dengan kekerasan yang sama, dia mencabik orang di depannya menjadi 2 bagian. Ketika Wei Hong melihat 2 orang yang tersisa, senyum di wajahnya menjadi dingin, dan dia hendak meraih salah satu dari mereka dengan kedua tangannya. Berdebar, sebelum Wei Hong sempat bergerak, kedua pria itu berlutut, ketakutan setengah mati, dan bersujud memohon belas kasihan. Hal ini sedikit mengejutkan Wei Hong, karena ia jelas tidak menyangka bahwa kedua pria di depannya adalah orang-orang bodoh.
Namun Wei Hong lupa bahwa saat dia muncul, dia mencabik-cabik satu orang, meledakkan dua orang, lalu dia mengayunkan pedangnya, yang langsung menyisakan 3 orang yang masih bisa bertarung. Dengan cara yang brutal seperti itu, sungguh tidak mudah bagi mereka berdua untuk bertahan sampai sekarang. Mengabaikan permohonan belas kasihan kedua pria itu, dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan kilat dan memotong kedua pria itu menjadi 2 bagian dengan satu tebasan. Dia kemudian menghela napas panjang lega dan menatap Yang Yi. Pemimpin berpakaian abu-abu itu sudah merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ke-10 pengikutnya yang merupakan seniman bela diri tingkat pertama terbasmi dalam sekejap mata, dan yang terbasmi adalah seniman bela diri tingkat 9. Bahkan jika dia kembali untuk melaporkan hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Ah, nak, aku akan membasmimu. Pria berpakaian abu-abu itu meraung dan menepukkan kedua tangannya, mendorong Yang Yi mundur beberapa langkah. Tiba-tiba dia mempercepat langkahnya dan menghampiri Wei Hong, menunjukkan kekuatan seorang seniman bela diri kelas 2. Dia bergegas menghampiri Wei Hong dengan cepat, seolah-olah dia ingin menamparkan Wei Hong sampai mati dengan telapak tangannya. Adik kecil, hati-hati. Yang Yi, yang berdiri di belakangnya, melihat tindakan pria berpakaian abu-abu itu dan wajahnya sedikit berubah. Dia hendak pergi untuk menyelamatkannya, tetapi dia terjerat erat oleh orang lain, dan wanita itu tidak dapat melarikan diri. Wei Hong melangkah ringan dan menghindari serangannya yang pasti akan menang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menebasnya. Namun, jarak antara keduanya masih terlalu besar. Meskipun Wei Hong dapat membasmi ke-10 seniman bela diri tingkat pertama, masih agak sulit baginya untuk menghadapi seniman bela diri tingkat kedua. Jika aku bisa menembus level pertama seniman bela diri, aku bisa membasmimu dalam sekejap. Wei Hong mengumpat dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan Demon Peng Jue lebih cepat dan lebih cepat untuk menghindari serangan orang-orang berbaju abu-abu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria berbaju abu-abu yang memimpin akan begitu sulit dihadapi. Telapak tangan yang menusuk jantung. Tepat saat Wei Hong hendak menghindar lagi, pria berbaju abu-abu itu berteriak pelan, lalu menamparkan Wei Hong dengan kedua telapak tangannya. Tanpa diduga, telapak tangannya tiba-tiba mengecil saat menyerang, dan langsung menghantam dada Wei Hong seperti pisau tajam. Wajah Wei Hong sedikit berubah. Ia merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi sekarang. Semua rute pelariannya telah diblokir oleh pria berpakaian abu-abu di depannya. Sebagai upaya terakhir, Wei Hong hanya bisa melawan secara langsung. Ledakan. Tabrakan hebat itu membuat Wei Hong terhuyung mundur, dan lelaki berbaju abu-abu itu juga mundur beberapa langkah. Wajahnya tampak ketakutan. Wah, kekuatanmu sungguh dahsyat, aku benar-benar meremehkanmu. Setelah berkata demikian, lelaki berbaju abu-abu itu melangkah ringan lagi dan menyerang Wei Hong. Ia bertekad bahwa meskipun yang lainnya tewas, asal Wei Hong tertinggal, maka setelah kembali, mungkin akan ada hadiah alih-alih hukuman. Orang pembawa sial, apa kau benar-benar mengira aku mudah diganggu? Wei Hong mengumpat dalam hati dan tidak punya pilihan selain menggunakan Hun Yuan Gong sekali lagi. Tanpa waktu untuk mengkhawatirkan hal lain, dia langsung menebas pria berbaju abu-abu itu. Pada saat tebasan itu, niat pedang Wei Hong mengembun menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi pria berbaju hitam itu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pria berbaju abu-abu itu tidak bisa merasakan kekuatan serangan ini. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan dia masih mengulurkan kedua telapak tangannya, mencoba membasmi Wei Hong dengan telapak tangannya. Engah, kekuatan telapak tangannya benar-benar hancur oleh cahaya pedang. Di bawah tatapan ngeri pria berbaju abu-abu, dia terpotong oleh pedang dan memuntahkan darah. Wei Hong juga menunjukkan senyum pahit saat ini. Kau benar-benar beruntung karena aku tidak bisa membasmimu seperti ini. Merasa tubuhnya melemah, Wei Hong berhenti dan tidak menyerang lagi. Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba melompat dan tertawa seolah-olah dia mengerti sesuatu. Hei, nak, energi bela dirimu seharusnya hampir habis sekarang. Mari kita lihat kartu apa yang kau miliki. Pria berbaju abu-abu itu menahan luka-lukanya dan menyerang Wei Hong. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di hadapan Wei Hong. Melihat Wei Hong masih tidak melawan, pria berbaju abu-abu itu merasa lebih tenang, dan niat membasmi melintas di matanya. Nak, pergilah ke neraka. Sebuah telapak tangan langsung diarahkan ke kepala Wei Hong. Jika pukulan ini mengenai Wei Hong, dia akan langsung mati. Yang Yi, yang berada jauh, melihat situasi ini dan sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa? Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba berubah. Dia melihat Wei Hong yang tadi ada di sana telah menghilang. Sebelum dia sempat bereaksi,
cahaya pedang tiba-tiba datang dari belakangnya dan langsung membelahnya menjadi dua. Engah, wajah Wei Hong menjadi semakin pucat dan dia kembali memuntahkan darah. Tepat ketika bahaya mendekat, Wei Hong membuka beberapa meridian, yang membuat Demon Peng Jue bergerak lebih cepat. Dengan cara ini, dia membasmi pria berpakaian abu-abu di depannya secara tak terduga. Melihat ke kejauhan, Yang Yi dan wanita itu sama-sama berada di atas angin. Wei Hong segera menelan beberapa pil dan segera memulihkan kekuatannya. Meskipun dia menyelamatkan dua orang, seseorang harus waspada terhadap yang lain. Oleh karena itu, Wei Hong harus memulihkan kekuatannya sedikit, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Dua naga muncul dari langit. Dari kejauhan, Yang Yi berteriak marah, dan kedua pedang panjang itu langsung saling bertautan. Kedua naga panjang yang muncul itu menyelimuti pria berbaju abu-abu di depannya. Saat Yang Yi menyimpan pedangnya, pria berbaju abu-abu itu pun dengan cepat dihabisinya. Pertarungan wanita itu pun berakhir. Ia meninju pria berbaju abu-abu itu hingga tewas dengan kedua tangannya. Keduanya saling berpandangan, keduanya merasa seolah-olah telah selamat dari malapetaka. Pada saat yang sama, mereka menatap Wei Hong yang masih mengatur napasnya. Namun, keduanya berjalan 1 meter dari Wei Hong, tetapi tidak ada seorang pun yang bersuara untuk mengganggunya. Baru setelah Wei Hong membuka matanya, Yang Yi melangkah maju. Namaku Yang Yi dari Sekte King Feng. Terima kasih telah menyelamatkanku, adik kecil. Ini adik perempuanku, Zhao Nan. Rasa terima kasih Yang Yi benar-benar tulus dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Wei Hong, mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Wei Hong pun mengangguk pelan, lalu berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya Wei Hong dari Sekte Tianya. Apakah kamu Wei Hong dari Sekte Tianya? Sebelum Yang Yi sempat berbicara, Zhao Nan di sampingnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan bertanya dengan bingung. Apakah Anda Wei Hong dari Sekte Tianya? Melihat Zhao Nan di depannya tampak terkejut, Wei Hong juga sedikit bingung. Ketika dia hendak bertanya, Yang Yi di sampingnya tertawa dan berkata, Saudara Wei, beginilah adanya. Kami semua mendengar tentangmu dari paman kami. Kamu bertarung melawan Zhuang Mubai di alam Laut Ibel. Ketika paman kami memujimu, kami tidak yakin. Sekarang, kami yakin. Setelah mendengar penjelasan Yang Yi, Wei Hong juga tersenyum pahit. Dalam hal ini, orang menyebalkan Sekte Liu Yun seharusnya lebih bersemangat untuk menyingkirkannya. Wei Hong tidak terus bertanya tentang masalah ini, tetapi bertanya Saudara Yang, apakah Anda akan kembali ke Sekte atau ke Luancheng? Saudara Wei, apakah kamu juga datang ke sini untuk mendapatkan Silent Grace? Yang Yi tersenyum tipis dan bertanya. Ya, itu misi Sekte. Apakah itu juga misi saudara? Yang Wei Hong sedikit terkejut dan bertanya balik. Haha, benar juga. Adik perempuanku dan aku turun gunung kali ini untuk rumput sunyi. Kakak Wei, mari kita pergi ke Luancheng bersama-sama agar kita bisa saling menjaga. Yang Yi tertawa dan menyarankan. Saat ini, Yang Yi tidak menganggap Wei Hong sebagai prajurit tingkat 9, dan pasti tidak akan damai di Luancheng, jadi dia mengundang Wei Hong untuk pergi bersama. Itulah yang kumaksud, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata lembut. Selanjutnya, tanpa basa-basi lagi, mereka bertiga menunggang kuda menuju kota yang kacau itu. Sebelum pergi, Wei Hong melirik mayat-mayat itu dengan sedikit penyesalan, tetapi pada akhirnya dia memaksakan diri untuk tidak memurnikannya. Bagaimanapun, akan buruk jika dia memurnikan mayat-mayat itu dan dikira seseorang dari Sekte Ibel oleh keduanya. Sepanjang perjalanan, Yang Yi banyak bicara. Ia bercerita tentang adat istiadat setempat dan urusan sekte. Ia mengobrol dengan sangat menyenangkan. Sebelum mereka menyadarinya, ketika mereka melihat sebuah kota besar di depan mereka, mereka bertiga mendesah pelan. Mereka akhirnya tiba di kota yang kacau itu. Lingkungan Chaos City adalah gurun tandus, dan 20 mil jauhnya dari Chaos City terdapat lembah tanpa suara. Oleh karena itu, jika Anda ingin pergi ke lembah tanpa suara, Anda tentu harus bermalam di Chaos City. Lagi pula, dibandingkan dengan dunia luar, Chaos City masih sedikit lebih aman. Hanya sedikit. Ayo pergi, Saudara Wei. Di kota yang kacau ini, para kultivator independen merajalela dan berbagai kekuatan saling terkait. Kita harus berhati-hati, lebih baik bersabar saat menghadapi masalah. Saat turun dari kuda dan hendak memasuki kota, Yang Yi berbisik kepada Wei Hong. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa kepada Yang Yi. Tampaknya kedua orang ini benar-benar termasuk dalam citra orang baik, tetapi sangat berbahaya bagi orang-orang seperti itu untuk bepergian ke seluruh dunia. Namun, karena mereka bukan teman dekat,
Wei Hong tentu saja tidak membujuk mereka. Begitu memasuki kota yang kacau, tidak seperti kota-kota lain, Anda akan merasakan hawa membasmi di mana-mana. Bahkan pedagang kecil yang mendirikan kios di kota yang kacau adalah prajurit tingkat 9. Tampaknya ini benar-benar tempat di mana para prajurit merajalela dan tidak masuk akal. Wei Hong tidak mempedulikan niat membasmi yang mencoba mengujinya. Mereka bertiga tiba di sebuah bar yang agak mewah di kota yang kacau itu. Ketika dia melihat bahwa bar itu bernama Guizhou, Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Nama ini cukup menarik. Terutama di kedua sisi pintu masuk, terdapat dua baris karakter besar yang tidak berirama dengan baik. Begitu Anda memasuki restoran, semuanya gratis. Uang merupakan hal terpenting, kekuatan dihormati. Melihat 8 karakter ini, Wei Hong terkekeh dan berkata, pemilik kedai ini cukup menarik. Dia meminta pelayan untuk memberi makan kudanya, tetapi dia malah diminta 1000 tael. Wajah Wei Hong sedikit muram, dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu memperlakukan kami seperti orang bodoh? Sambil berbicara, Wei Hong mencengkeram leher pelayan itu, tatapan matanya penuh pembasmi. Saudara Wei, tunggu sebentar. Melihat Wei Hong benar-benar terkejut dan mulai melawan, Yang Yi dengan cepat menarik Wei Hong kembali dan berbisik, Saudara Wei, ini adalah peraturan di sini. Wei Hong menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya, dan pada saat yang sama dia membiarkan pelayan itu pergi. Pada saat ini, wajah pelayan itu masih dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Kultivasinya tidak lemah, tetapi dia adalah seorang prajurit kelas 8, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dipukuli. Ya, Tuan, tuduhan di Luanceng memang selalu seperti ini. Lagi pula, di sini, kita masih perlu melindungi kudamu agar tidak direbut orang lain. Pelayan itu berkata cepat dengan sedikit keringat dingin di wajahnya. Wei Hong tersenyum getir dalam hatinya. Dia hanya ingat apa yang dikatakan Yuan Shi tentang tidak menunjukkan kelemahan di kota yang kacau, tetapi dia lupa aturan di sini. Namun, dia tetap menjaga ekspresinya tidak berubah dan langsung mengeluarkan 5.000 tael dan berkata dengan ringan 2.000 tael lainnya akan menjadi kompensasi kerugianmu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Pelayan itu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia adalah seorang prajurit dengan tingkat kultivasi ke-8. Tentu saja, dia datang ke Luanceng untuk menjadi pelayan demi uang. Kakak Wei, aku yang traktir. Melihat Wei Hong begitu murah hati, Yang Yi menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya dan berkata dengan lembut. Haha, tidak masalah, ayo masuk. Wei Hong tertawa. Setelah keluar sendirian, Wei Hong tidak terikat oleh misi. Dia selalu bersikap santai dan tidak terkendali. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berlatih di sekte, jadi wajar saja dia memiliki kerinduan terhadap dunia luar. Yang kuat memangsa yang lemah, para pejuang dihormati, dan jika terjadi perselisihan, mereka akan bertarung. Inilah momentum yang seharusnya dimiliki orang-orang di dunia seni bela diri. Ketika mereka bertiga memasuki gedung, mereka tidak menyadari bahwa orang-orang yang mengikuti mereka memiliki sedikit keserakahan di mata mereka. Haha, bos, kita akan meraup untung besar lagi kali ini. Ada domba gemuk. Salah satu pria, yang berusia 30-an, berkata dengan lembut dengan sedikit keserakahan di wajahnya. Benar, namun, dua lainnya agak merepotkan. Mereka berdua adalah seniman bela diri kelas 2. Orang yang dipanggil bos itu juga seorang pria besar. Dia memegang pisau besar di tangannya dan memiliki banyak bekas luka di wajahnya. Ketika dia berbicara, matanya menunjukkan niat membasmi yang kuat. Ayo masuk dulu. Dalam sekejap, sang bos membuat keputusan dan berjalan langsung menuju restoran. Begitu memasuki restoran, Wei Hong mendapati bahwa semua orang yang duduk di restoran itu memiliki kultivasi seni bela diri yang kuat. Beberapa orang berwajah garang, sementara yang lain tidak peduli sama sekali dan makan sambil tertawa kecil. Singkatnya, semua orang memiliki penampilan yang berbeda, tetapi hanya ada satu kesamaan, mereka sangat kuat. Ketiganya langsung naik ke lantai 2 dan menemukan meja yang sedikit lebih dekat ke jendela. Setelah duduk, Wei Hong merasakan tatapan sinis dari yang lain, tetapi dia tidak peduli. Dia dengan tenang memesan hidangan dan meminta sebotol anggur. Saudara Wei, kemarilah, aku akan bersulang untukmu sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Setelah menuangkan segelas, Yang Yi mengangkat gelas dan bersulang untuk Wei Hong. Sama-sama, salam. Wei Hong juga luar biasa murah hati dan menghabiskan seluruh gelas. Zhao Nan di samping tidak minum, tetapi terus menatap Wei Hong, seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat dipahaminya. Tepat saat mereka minum, tiba-tiba terdengar suara keras di tangga.
Dorong, dorong. Wei Hong mendongak setelah mendengar suara keras itu dan melihat 4 pria berwajah ganas datang. Salah satu dari mereka memiliki banyak bekas luka di wajahnya dan tampak sangat ganas. Setelah dia datang, dia langsung datang ke hadapan Wei Hong dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Hei, mari kita minum bersama. Pria besar itu bahkan tidak bertanya kepada Wei Hong dan yang lainnya apakah mereka setuju. Dia hanya duduk di sebelah Zhao Nan, dan bahkan sengaja mencondongkan tubuhnya ke dekat Zhao Nan, menatap Zhao Nan dengan sedikit nafsu di wajahnya. Wei Hong menatap pria besar di depannya dengan tenang. Dia adalah seniman bela diri kelas 2. 3 lainnya semuanya adalah seniman bela diri kelas 1. Meskipun mereka sulit dihadapi, Wei Hong tidak menganggap mereka serius. Pada saat ini, wajah Yang Yi menjadi gelap. Temanku, kamu bertindak terlalu jauh. Sambil berbicara, dia menarik Zhao Nan ke samping, berdiri, menatap pria yang penuh bekas luka itu, dan berkata dengan dingin. Haha, terlalu banyak aku, Li Laoqi, benar-benar tidak tahu apa arti terlalu banyak di kota Chaos. Wah, kamu pasti orang baru di sini. Pria berbekas luka itu tiba-tiba tertawa, membanting meja dengan keras hingga semua piring di atas meja terlempar, dan menatap Yang Yi dengan ekspresi ganas. Kamu, Yang Yi ingin menyerang secara langsung, tetapi dihentikan oleh Zhao Nan, yang berbisik, Kakak, kami di sini untuk membantu Kakak Yun menemukan rumput senyap, jangan membuat masalah. Memikirkan hal ini, Yang Yi meletakkan pedangnya, dan melihat mereka berdua seperti ini, Li Laoqi mencibir dalam hatinya, mereka memang murid sekte yang belum pernah melihat dunia. Dalam hal ini, dia harus memeras mereka apapun yang terjadi. Hei, memikirkan hal ini, Li Laoqi tersenyum muram, menatap kedua pria itu dan berkata, hari ini aku kekurangan uang, anak-anak. Aku akan meminjamkan kalian beberapa puluh ribu tael, dan aku akan membayarnya kembali suatu hari nanti. Ada orang lain di restoran itu, dan beberapa dari mereka tampak tamak. Jelas, mereka memandang Yang Yi dan Zhao Nan sebagai domba gemuk. Sedangkan untuk Wei Hong, baik Li Laoqi maupun yang lainnya secara otomatis mengabaikannya. Seorang prajurit tingkat 9 bukanlah apa-apa di kota yang kacau. Jangan bertindak terlalu jauh. Yang Yi menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Jika dia tidak terlalu berhati-hati, dia akan benar-benar mengambil tindakan. Urat-urat di wajahnya terlihat dan dia berkata dengan marah. Ledakan, niat membasmi Li Laoqi menyebar, matanya menunjukkan jejak merah darah, dan dia menatap Yang Yi dan Zhao Nan dengan saksama. Aku tidak membasmimu dan aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Niat membasmi itu menyebar luas, langsung menyelimuti seluruh tubuh Yang Yi dan Zhao Nan. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Jelas, tidak peduli apakah dalam pertempuran dengan Sekte Minghuo atau dalam keadaan normal, keduanya bukanlah orang yang kejam di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tertegun sejenak. Pada saat ini, 3 orang lainnya yang datang bersama Li Laoqi juga mengelilingi kedua orang itu. Harus dikatakan bahwa Li Laoqi sangat cerdas. Dia tidak mengambil tindakan karena dia tahu bahwa keduanya kuat. Namun, dia langsung meminjamkan mereka sejumlah uang dan menciptakan suasana pada saat yang sama. Dengan cara ini, dia akan 100% berhasil. Menggunakan taktik yang tepat sesuai dengan orang yang Anda temui adalah keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di kota yang kacau. Sayangnya, mereka bertemu Wei Hong. Yang Yi, apakah 2 pedang di tanganmu palsu? Tepat saat pikiran Yang Yi agak rileks, teriakan ringan terdengar, dan kemudian sedikit niat pedang langsung menyebar, langsung membasmi aura pembasmi yang diciptakan oleh Li Laoqi. Teriakan Wei Hong langsung mengembalikan kejernihan pikiran Yang Yi. Pada saat ini, sambil menatap Li Laoqi yang sedikit kesal, Wei Hong berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin bertengkar saat makan, keluarlah. Aku tidak ingin bertengkar sebelum makan malam, jadi pergilah dari sini. Sebuah suara samar terdengar, menyebabkan restoran di lantai 2 itu terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Li Laoqi menjadi marah. Wah, apa kau pikir kau begitu sombong hanya karena kau telah memahami sedikit tentang niat pedang? Kalau begitu, biar aku saja yang mengajarimu apa artinya selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Wajah Li Laoqi tampak garang dan menakutkan, dan pisau besar di tangan kanannya menebas langsung ke arah Wei Hong. Wah, kekuatan Wei Hong yang mencapai 100.000 pound langsung meledak, dan dengan satu pukulan dia menjatuhkan pedang Li Laoqi. Dia mengabaikan ekspresi ngeri Li Laoqi, dan pada saat dia sedikit melambat, Wei Hong tiba-tiba berdiri dan mencengkeram kerah bajunya dengan kedua tangan. Gulungan. Sambil berteriak marah, Li Laoqi diangkat oleh Wei Hong dan dilempar keluar jendela begitu saja. Sambil melemparnya keluar,
Wei Hong memegang tangan kanannya erat-erat dan mengerahkan tenaga yang besar. Ledakan, yang dilihatnya hanyalah Li Laoqi yang terlempar keluar jendela dan jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak mati, mulutnya penuh dengan tanah dan darah, dan jelas bahwa dia akan segera mati. Kesunyian. Titik. Seorang seniman bela diri tingkat 2 terlempar keluar jendela dengan begitu mudahnya, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Terlebih lagi, orang yang melakukannya adalah seniman bela diri yang lemah. Hal ini benar-benar membuat semua orang ketakutan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Wei Hong tidak berhenti. Ia bergerak pelan dan langsung menghampiri seorang pria bertubuh besar. Ia meninju dada pria itu dengan keras, lalu mengangkatnya dan melemparkannya keluar jendela seperti biasa. Yang Yi akhirnya bereaksi dan menggunakan kedua pedangnya untuk melawan salah satu pria besar dan menjatuhkannya dari arena. Pria besar yang tersisa akhirnya takut dan ingin melarikan diri, tetapi Wei Hong tidak membiarkannya melarikan diri dan menebasnya dengan pisau telapak tangan. Keempatnya semuanya tertembak dengan sangat ringan, dan meskipun mereka tidak mati, setidaknya mereka cacat. Namun, Wei Hong duduk tanpa mengubah ekspresinya. Pada saat ini, pelayan itu berlari lagi dan bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah Anda butuh makanan lagi?" Wei Hong mengangguk pelan, berpikir bahwa perkelahian adalah hal yang biasa di sini. Oleh karena itu, para pelayan ini sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka dapat menjual lebih banyak hidangan setelah bertengkar, jadi mereka cukup senang. "Saudara Wei, maafkan saya karena telah mempermalukan Anda." Yang Yi merasa sangat malu saat ini. Jika bukan karena Wei Hong, dia pasti sudah malu sekarang, dan sifat malu-malu seperti itu pasti akan menjadi ibel dalam dirinya di masa depan. Saudara Yang, ketika Anda berada di luar sana, terkadang Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit, lalu terus membujuk. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Wei Hong dan yang lainnya, tidak ada yang datang untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka juga tidak terlalu terkejut. Mereka hanya melihat Wei Hong begitu berani, tetapi mereka bersikap acuh tak acuh setelahnya. Siapa di antara mereka yang bisa datang ke kota yang kacau itu adalah orang biasa. Tiba-tiba, Wei Hong mengangkat kepalanya dan menatap ke lantai 3. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, dia sepertinya merasa ada yang mengawasinya. Melihat Wei Hong seperti ini, Yang Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, "Kakak Wei, ada apa?" "Tidak ada." Wei Hong menekan keraguannya dan mulai makan lagi. Namun, dia tidak mungkin salah tentang perasaannya tadi. Pandangan itu jelas tidak baik. Tidak peduli siapa dia harus berhati-hati di kota yang kacau ini. Haha, anak ini memiliki indera perasa yang kuat. Di ruang pribadi yang dilihat Wei Hong, seorang pemuda berpakaian hitam menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya dan tersenyum tipis. Dia hanya orang yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Tapi, Saudara Li, apakah Anda yakin ingin mencari masalah dengannya? Pria yang duduk di seberang pemuda berpakaian hitam itu bertanya sambil mengerutkan kening. Tentu saja, karena Zhuang Mubai tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tentu saja aku akan menghajarnya habis-habisan. Selain itu, akan sangat membantu untuk pertarungan peringkat yang akan datang jika Sekte Tiannya bisa mengurangi satu pembantu. Selain itu, Saudara Zhao, ini tidak akan merugikan Sekte Anda sama sekali. Pemuda yang dipanggil Saudara Li itu berkata ringan dengan tatapan membasmi di matanya. Haha, benar juga, tapi kita masih perlu membahas masalah ini dengan hati-hati. Yang Yi juga merepotkan. Kita tidak bisa membasmi mereka semua sekaligus. Saudara Zhao di sisi yang berlawanan sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Kenapa tidak ada cara untuk mengetahui apakah ada pembasmian di kota ini? Kata Saudara Li dengan suara berat dan wajah penuh niat membasmi. Wei Hong tentu saja tidak tahu apa-apa tentang konspirasi dua orang di atas. Pada saat ini, dia tertarik oleh berita dari Yang Yi dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Yang, apakah ini benar?" "Ya, adik perempuanku dan aku datang ke sini bukan hanya untuk mencari rumput sunyi, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kali ini, beritanya memang dapat dipercaya. 5 Tiyuan dan yang dilelang dapat memungkinkan para kultivator tubuh untuk mencapai transformasi fisik. Adik perempuanku berfokus pada kultivasi tubuh, jadi kami juga ingin mencoba keberuntungan kami." Yang Yi melihat bahwa Wei Hong bahkan tidak tahu tentang pelelangan ini, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Lelang Luancheng telah diadakan setahun sekali sejak berdirinya Luancheng. Lelang tersebut tidak hanya menjual ramuan dan buku rahasia, tetapi juga beberapa wanita cantik, budak, peta harta karun, dan sebagainya.
Beberapa orang juga datang ke pelelangan untuk menjual barang-barang yang mereka dapatkan dari pembasmian dan perampokan. Asalkan Anda berani menawar, saya berani melelangnya. Inilah tujuan lelang Luancheng. Karena itu, lelang tahunan ini akan menarik banyak orang. Kekuatanku telah mencapai 100.000 jin, dan teknik pemurnian tubuh juga telah mencapai level kedua, tetapi aku belum mampu menembusnya. Aku tidak tahu apakah pilyuan tubuh ini akan efektif untukku. Namun, tidak peduli apakah itu efektif atau tidak, aku harus mendapatkannya. Wei Hong langsung mengambil keputusan. Setelah selesai makan, karena hari sudah mulai malam, mereka bertiga mencari penginapan untuk menginap. Pada saat yang sama, mereka memutuskan untuk pergi ke lembah Wuyin besok. Setelah kembali ke kamar, Wei Hong mandi, berganti pakaian, lalu mengeluarkan buku rahasia dari tangannya dengan penuh harap. Segel naga biru. Wei Hong menjadi tenang dan mulai membuka segel Qinglong. Namun, setelah membaca kalimat pertama, Wei Hong sedikit tertegun. Segel naga biru adalah salah satu dari 3 rahasia naga yang kubuat. Jika kau dapat mengumpulkan 2 lainnya, segel naga ungu dan segel naga merah, ketiganya akan digabungkan menjadi satu dan dapat ditingkatkan menjadi buku rahasia tingkat surgawi. Setelah membaca ini, Wei Hong tiba-tiba terdiam. Tidak heran ketika pria bertopi bambu itu melakukannya, Wei Hong selalu merasa bahwa seharusnya ada gerakan lain dalam gerakan ini. Ternyata ini hanyalah salah satu dari 3 teknik naga. Memikirkan hal ini, ekspresi Wei Hong tiba-tiba berubah sedikit. Buku rahasia pertama yang diciptakannya adalah buku tingkat menengah bumi, dan buku rahasia ketiga adalah buku tingkat surga. Ini hanyalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki seorang raja. Memikirkan hal ini, Wei Hong membolak-balik segel naga biru lagi, tetapi tidak ada pengantar dari pemilik buku rahasia ini. Baiklah, Wei Hong tidak memikirkannya lagi. Hal yang paling mendesak adalah mempelajari gaya segel naga biru ini terlebih dahulu, lalu mencari 2 gaya lainnya. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, melihat melalui segel naga azure, dan mulai berlatih. Segel naga biru adalah formula yang sangat rumit yang menghabiskan energi bela diri untuk memunculkan naga biru. Jika seseorang dapat menguasainya sedikit saja, maka tidak ada seorang pun di level yang sama yang akan dapat mengalahkannya setelah segel naga biru dilepaskan. Di tahap tengah pembelajaran, naga biru yang muncul dari segel naga biru sudah memiliki jejak energi naga dan dapat bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Namun, jika energi bela diri sendiri tidak mencukupi, ingatlah untuk tidak menggunakannya, agar tidak menghabiskan energi bela diri dan menjadi bukan manusia. Jika seseorang sudah menguasainya, setelah segel naga biru dilepaskan, ia akan seperti seekor naga yang turun ke bumi, dan saat bertarung melawan musuh, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Akan tetapi, meskipun segel naga biru diciptakan oleh Wu, ia belum menguasainya secara maksimal. Bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena konsumsi energi bela dirinya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang di dunia yang memenuhi persyaratan untuk menguasainya. Dengan mata terpejam, dia berpikir dalam-dalam dan mantra segel naga biru bergema di benaknya. Partikel-partikel di dantiannya mulai bergerak cepat dan meridiannya terbuka. Pada saat yang sama, Wei Hong menyilangkan tangannya dan membuat gerakan tangan yang sedikit rumit. 1 jam, 2 jam, dalam sekejap mata, 3 jam berlalu dengan tenang, namun Wei Hong tetap tidak bergerak. Tubuhnya bergemuruh seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa raungan naga kecil terdengar dari tubuhnya. Setelah berlatih keras semalaman, hari sudah mulai terang. Ketika mendengar ketukan di pintu, Wei Hong membuka matanya. Namun, sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Aku masih terlalu percaya diri. Aku bahkan tidak membuat kemajuan apapun dalam semalam. Aku akan pergi ke lembah Wuyin terlebih dahulu dan melanjutkan latihan saat aku kembali. Wei Hong tidak tahu bahwa Master Seni Tiga Naga yang menciptakan segel naga biru telah menghabiskan setidaknya setengah bulan kerja keras untuk membina para jenius muda hingga mencapai keberhasilan. Namun, Wei Hong dapat mendengar raungan naga di tubuhnya hanya setelah 1 malam. Dapat dikatakan bahwa dia sudah menjadi orang yang sangat luar biasa. Kakak Wei, apakah kamu tidak cukup istirahat tadi malam? Yang Yi melihat Wei Hong yang membuka pintu, tampak sedikit lelah, dan tidak dapat menahan sedikit pun keraguan, dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku mengalami beberapa masalah dengan kultivasiku tadi malam, jadi aku tidak beristirahat. Untungnya, masalah itu sudah teratasi. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. Tidak heran dia mendapat penilaian seperti itu dari paman gurunya. Memang benar bahwa ketekunan ditambah bakat membuat seorang jenius. Ekspresi Yang Yi tetap tidak berubah,
tetapi dia diam-diam mendesah dalam hatinya. Ketiganya meninggalkan restoran bersama-sama, tetapi ketika mereka hendak menunggang kuda, mereka tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Melihat tandu yang dibawa oleh beberapa orang, dengan Li Laoqi duduk di atasnya, menatapnya dengan marah, dan seorang pria parubaya berdiri di dekatnya, Wei Hong tiba-tiba menyadari bahwa mereka ada di sini untuk membuat masalah. Tuan, Anda telah melukai teman saya, dan Anda harus membayar biayanya. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk bertindak sebagai mediator. Pria parubaya itu berkata dengan lembut sambil tersenyum tipis. Melihat pria parubaya di depannya bertingkah seperti perantara, Wei Hong diam-diam waspada di dalam hatinya. Secara khusus, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika prajurit lain yang berjalan di jalan melihat pria parubaya itu, ada sedikit rasa jijik dan cemburu di wajah mereka. Namun Wei Hong tetap tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus memberi kompensasi kepadamu? Haha, adik kecil, kamu orang yang bijaksana. Kalau begitu, aku tidak akan mempermalukanmu. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, senyum di wajah pria parubaya itu menjadi lebih ramah. Dia dengan lembut menutup kipas kertas di tangannya dan berkata sambil tersenyum, meskipun Li Laoqi salah dalam hal ini, adik kecil, karena kamu telah menyakiti seseorang, kamu harus memberi kompensasi. Pertama, kamu harus membayar Li Lao 700.000 tael sebagai kompensasi. Pada titik ini, pria parubaya itu melirik Wei Hong, tetapi Wei Hong tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, ada lagi. Kau mematahkan lengan Li Laoqi, jadi tentu saja kau perlu mengeluarkan buku rahasia tingkat Xuan sebagai kompensasinya. Melihat Wei Hong tidak keberatan, pria parubaya itu semakin tersenyum dan berbicara lagi. Baiklah, apakah ada hal lainnya? Wei Hong berkata tanpa komentar, ekspresinya tidak berubah. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakan perseteruan. Kamu mungkin datang ke sini untuk pergi ke lembah Wuyin, jadi, kamu ambil rumput Wuyin lain sebagai kompensasi, dan masalah ini akan selesai. Anak muda, apakah menurutmu metode ini layak? Pria parubaya itu berkata, dengan ekspresi aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri di wajahnya, dan mulai membujuk. Baiklah, apa yang kau katakan sangat bagus. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pria parubaya itu, Wei Hong mengangguk sedikit. Namun, sebelum pria parubaya itu bisa tersenyum, Wei Hong menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya, tapi aku tidak akan menyetujui satu pun dari mereka. Setelah mengatakan ini, Wei Hong bahkan tidak melihat ke arah pria parubaya dan Li Laoqi yang duduk di kursi sedan. Dia menoleh ke Yang Yi dan Zhao Nan dan berkata, ayo pergi. Senyum di wajah pria parubaya itu benar-benar membeku, dan matanya berkilat penuh niat membasmi. Dia bergerak dalam sekejap dan datang di depan Wei Hong. Dia berkata-kata demi kata, wah, apakah kamu menggodaku? Kau benar, aku hanya mengolok-olokmu. Wei Hong menatap pria parubaya itu, seringai muncul di wajahnya, dan berkata dengan ringan. Baiklah, baiklah, tidak ada seorang pun yang berani menggodaku, Wei Fu, seperti ini, bocah. Kau memaksaku melakukan ini. Pria parubaya itu berkata dengan marah saat ini, amarah membara di dalam hatinya. Dia selalu bersekongkol melawan orang lain, tetapi hari ini dia dibodohi oleh bocah di depannya. Rambutnya berdiri tegak karena marah, tidak lagi setenang dan sebebas sebelumnya, aura puncak seorang seniman bela diri kelas 2 dilepaskan secara langsung, dan niat membasmi di tubuhnya langsung menyelimuti Wei Hong. Pada saat ini, dia dengan lembut membuka kipas kertas di tangannya, menunjuk Wei Hong dari kejauhan, menginjak tanah dengan ringan, dan dalam sekejap dia datang di depan Wei Hong, menggunakan kipas kertas sebagai senjata dan langsung menuju ke tenggorokan Wei Hong. Terlalu cepat, pria parubaya yang menyebut dirinya Wei Fu itu melakukan semuanya sekaligus. Yang Yi dan Zhao Nan fokus pada kata-kata Wei Fu, jadi mereka tidak bereaksi. Ketika mereka melihat Wei Fu tiba-tiba menyerang, mereka sedikit terkejut. Ledakan, Wei Hong telah waspada terhadap serangan Wei Fu sejak awal. Meskipun dia tidak mengerti siapa orang di depannya, karena dia ada di sini, dia tidak punya kesempatan untuk pergi. Kekuatan 100.000 pon langsung terkondensasi menjadi satu titik, yang secara langsung menangkis kipas kertas Wei Fu. Memanggil, Yang Yi akhirnya bereaksi dan menghunus kedua pedangnya, menyerang ke arah sisi kiri Wei Fu. Keterampilan pedangnya sangat dahsyat. Yang Yi merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, dan tentu saja dia juga marah saat ini, jadi dia menyerang tanpa ampun. Wei Hong merasa lega. Jika dia satu-satunya yang menyerang, tidak mungkin dia bisa mengalahkan penjaga di depannya. Namun, bergabungnya Yang Yi mengubah situasi. Wei Hong hanya mundur dan datang ke sisi Zhao Nan.
tolong bantu saudara Yang. Saya perlu bertanya kepada Li Laoqi ini, siapa penjaga ini? Zhao Nan mengangguk pelan dan ikut bertarung, sementara Wei Hong berjalan ke arah Li Laoqi yang berdiri di samping. Melihat wajah marah Li Laoqi, Wei Hong diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa tubuh orang ini benar-benar kuat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya saat melemparnya keluar dari restoran, tetapi dia tidak membasminya. Wei Hong berjalan ke arah Li Laoqi sambil berpikir. Li Laoqi yang awalnya geram, tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa takut, karena ia mendapati bahwa ia tidak memiliki tenaga di pihaknya. Beberapa prajurit yang membawa tandu tidak dapat menolongnya. Memikirkan hal ini, kepanikan melintas di mata Li Laoqi. Nak, apa yang ingin kau lakukan? Melihat Wei Hong berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Li Laoqi berteriak dengan marah. Biar kutanya, siapa Wei Fu itu? Tanpa menghiraukan Li Laoqi, Wei Hong langsung menghampirinya, menatapnya lekat-lekat, dan bertanya dengan suara berat. Haha, bocah, kau telah menyinggung Wei Fu, matilah kau. Li Laoqi tiba-tiba bereaksi dan tertawa. Engah, Wei Hong melirik Li Laoqi dengan acuh tak acuh, lalu meraih bahu kanannya dengan satu tangan dan menariknya dengan ringan, langsung mematahkannya. Ah, teriakan melengking keluar dari mulut Li Laoqi, namun Wei Hong tetap tanpa ekspresi dan berkata acuh tak acuh. Siapa Wei Fu? Dia adalah seorang kultivator biasa di Luancheng. Dia biasanya menjadi penengah konflik, tapi Li Laoqi berkata cepat, menahan rasa sakitnya. Pada akhirnya, dia melihat Wei Fu yang sedang bertarung dan berhenti berbicara. Wei Hong mengerti tanpa penjelasan Li Laoqi. Orang ini mencoba menipu orang lain dengan memediasi konflik. Tidak heran orang lain membencinya. Memikirkan hal ini, Wei Hong tersenyum pada Li Laoqi, yang tampak kesakitan. Karena kamu sangat kesakitan, aku akan memberimu tumpangan. Begitu dia selesai berbicara, di bawah tatapan ngeri Li Laoqi, Wei Hong langsung melayangkan pukulan. Dengan pukulan itu, dia mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dan langsung meledakkan kepala Li Laoqi. Saat ini, ada cukup banyak kultivator independen di jalan. Melihat Wei Hong begitu galak, mereka juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Meskipun Wei Fu berada di puncak peringkat kedua, dia masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan di bawah pengepungan Yang Yi dan Li Nan, terutama ketika dia melihat Li Laoqi, yang merupakan mediator, telah dipukuli sampai mati. Dia menjadi semakin terkejut dan marah, dan berhenti mengganggu mereka. Kipas kertas di tangannya tiba-tiba menembakkan beberapa jarum perak, dan memanfaatkan celah ini, Wei Fu berlari langsung menuju kejauhan. Karena kau ingin pergi, maka tinggalkanlah sesuatu. Melihat Wei Fu benar-benar ingin melarikan diri, Wei Hongba langsung menghunus pedangnya, dan seberkas cahaya pedang langsung menebas Wei Fu yang melarikan diri ke arah timur. Engah, meskipun Wei Fu bereaksi sangat cepat, dia tetap terpotong oleh pisau itu. Pada saat yang sama, suaranya yang sedikit marah terdengar. Wah, masalah ini belum berakhir. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia ingin memotong salah satu lengan Wei Fu dengan pisau ini, tapi sayang sekali. Saudara Wei, saya minta maaf. Yang Yi meminta maaf lagi saat ini. Baiklah, ayo cepat pergi, saudara Yang, aku benar-benar tidak tahan melihatmu meminta maaf seperti ini. Wei Hong bercanda, kata yang paling sering diucapkan Yang Yi adalah maaf, dan Wei Hong agak bosan mendengarnya. Haha, saudara Li, bagaimana setelah Wei Hong dan dua orang lainnya pergi, dua pemuda keluar dan salah satu dari mereka tersenyum tipis. Kekuatannya lumayan, dan daya ledaknya tidak lemah. Namun, kultivasinya terlalu lemah. Itu tidak akan berhasil pada akhirnya. Ayo cepat dan kejar mereka. Pria berpakaian hitam lainnya berkata ringan dengan sedikit kebanggaan di matanya. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk mengikuti Wei Hong. Mari kita bahas tentang Wei Hong dan kedua rekannya. Setelah mereka menaiki kuda, mereka tiba di tempat tujuan sejauh 20 mil dalam sekejap mata. Setelah melihat kerumunan prajurit, mereka bertiga tersenyum pahit. Tampaknya rumput sunyi benar-benar sulit didapat kali ini. Hehe, masih ada beberapa orang lagi yang ingin bertarung demi Silent Grass. Pria di tengah hanyalah seorang prajurit tingkat 9. Dia benar-benar tidak takut mati. Kenapa repot-repot? Ayo pergi. Setelah mendengarkan diskusi beberapa orang, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah. Yang Yi di samping diam-diam mengagumi Wei Hong atas ketenangan dan ketegasannya dalam membasmi. Pamannya benar, karakternya benar-benar perlu ditempa. Sepertinya kita harus berjalan kaki ke sini. Setelah turun dari kuda, Wei Hong melihat ke arah pintu masuk ngarai yang agak sempit, menghela napas pelan, dan berkata sambil terkekeh. Haha, benar juga. Namun,
Karena kita sudah di sini, ayo cepat masuk agar tidak disusul orang lain. Yang Yi tertawa, lalu cepat-cepat mendesak. Wei Hong mengangguk pelan, dan tak lama setelah mereka masuk, dua pemuda juga masuk, dengan niat membasmi terpancar di mata mereka. Lembah sunyi, seperti namanya, setelah masuk, Wei Hong tiba-tiba merasa sedikit tertekan, dan bahkan kesunyian di lembah itu sedikit menakutkan. Dan apa yang dikatakan Yang Yi dan Zhao Nan tidak dapat didengar sama sekali kecuali mereka terlalu dekat. Saudara Wei, jangan pergi terlalu jauh. Lembah sunyi ini agak menyeramkan. Mengingat perkenalan pamannya, Yang Yi berbicara keras kepada Wei Hong saat ini. Namun, Wei Hong masih mendengar suaranya sangat pelan. Lembah sunyi itu terlalu besar, dan mereka bertiga tidak memiliki konsensus tentang di mana menemukan rumput sunyi. Orang-orang yang telah memasuki lembah bersama-sama telah menghilang. Wei Hong tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ngarai yang sunyi itu, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Ketiganya melangkah maju, menuntun kuda-kuda mereka, dengan sangat lambat. Setelah setengah jam, mereka belum bertemu seorang pun, apalagi si Landgrass. Bahkan Wei Hong tampak sedikit cemas. Sebelum datang, ia mengira si Landgrass seharusnya sangat mudah ditemukan. Sekarang, teringat bahwa Yuan Xi pernah menepuk bahunya dengan sendewa penghiburan ketika ia menuruni gunung, Wei Hong akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yuan Xi. Saudara Wei, tidak baik terus-terusan berpenampilan seperti ini. Yang Yi sedikit cemas. Ia berhenti, menatap Wei Hong, dan berkata dengan lembut. Ya, konon katanya di tempat rumput sunyi tumbuh, tidak ada rumput lain dalam radius 3 meter di sekitarnya. Secara logika, rumput itu seharusnya sangat mudah ditemukan. Tapi kenapa begitu sulit ditemukan, kata Zhao Nan sambil mengerutkan kening, ada sedikit rasa frustrasi di wajahnya. Wei Hong tidak berbicara, tetapi tampaknya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, secercah kegembiraan melintas di matanya, dan dia berkata dengan keras, ayo pergi, sepertinya ada rumput yang sunyi di depan. Setelah mengatakan ini, Wei Hong segera berlari ke depan. Meskipun Yang Yi dan Zhao Nan tampak bingung, mereka mengikutinya dari dekat. Ke-64 dan Tian Wei Hong terus memancarkan cahaya, mencari jejak. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak kurang dari 20 orang berkumpul di depannya. Selain itu, di tebing yang agak terpencil, sebuah tanaman setinggi lebih dari 1 meter berdiri dengan tenang di celah sempit. Itu adalah rumput sunyi yang dinantikan Wei Hong dan dua lainnya. Ketika ketiga orang itu tiba dengan cepat, mereka tentu saja menarik perhatian orang lain. Namun, segera setelah itu, perhatian semua orang terfokus pada tebing lagi. Wei Hong menatap orang-orang ini. Masing-masing dari mereka memiliki energi bela diri yang kuat, dan yang terendah adalah prajurit tingkat 9, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator independen. Ketika beberapa dari mereka melihat Wei Hong, tatapan haus darah melintas di mata mereka. Jelas, membasmi orang adalah kejadian umum bagi orang-orang ini. Saudara Wei, apa yang harus kita lakukan? Yang Yi bertanya kepada Wei Hong dengan suara pelan. Meskipun Yang Yi jauh lebih tua dari Wei Hong, menurutnya, Wei Hong sudah dewasa melebihi usianya, jadi wajar saja jika dia perlu bertanya kepadanya. Tunggu, orang pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Orang-orang ini semuanya sangat kuat. Kita tidak boleh menjadi sasaran kritik publik. Wei Hong berkata dengan sangat lugas. Haha, karena tidak ada yang menginginkannya, berikan saja padaku dengan harga murah. Kerumunan itu tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum terdengar suara yang sedikit arogan, dan kemudian seorang pria parubaya berjubah kuning terbang menuju tebing. Wei Hong menatap pria parubaya yang berlari menjauh dan seringai melintas di wajahnya mencari kematian. Ledakan. Pada saat ini, semua orang bekerja dalam pemahaman diam-diam dan menyerang pria parubaya berjubah kuning secara langsung, dengan serangan intensif yang tak terhitung jumlahnya, yang paling kuat bahkan datang dari seorang prajurit kelas 3. Engah. Meskipun pria parubaya berjubah kuning itu menahan sebagian serangan, ia tetap dipukuli hingga muntah darah. Ia diperlakukan seperti target hidup di udara dan langsung jatuh ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Pada saat itu, suasana kembali hening, masih sunyi, tiba-tiba terdengar suara batuk, kemudian terdengar suara yang agak tua. Semuanya, tidak baik bagi kita untuk terus menunggu seperti ini. Aku punya saran. Mereka yang berada di bawah level seniman bela diri dapat langsung pergi. Rumput sunyi ini bukanlah sesuatu yang dapat kalian konsumsi. Sedangkan untuk seniman bela diri tingkat pertama, kalian juga dapat pergi. Bagaimana kalau kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri?
Wei Hong mendongak dan melihat seorang lelaki tua di antara kerumunan yang tampak seperti akan meninggal. Namun, ada senyum di wajahnya yang keriput. Dia berkata dengan tenang. Pendapatnya diakui oleh sebagian besar orang, sedangkan beberapa orang, tentu saja beberapa prajurit tingkat 9, langsung ditakuti oleh beberapa orang yang memancarkan keterampilan bela diri yang kuat. Dalam sekejap mata, hanya tersisa kurang dari 9 orang dari 20 orang itu. Pada saat ini, seorang pria yang tampak sedikit kejam tiba-tiba menatap Wei Hong dan berkata dengan senyum sinis, "Wah, kenapa kamu tidak pergi saja? Apa kamu ingin aku mengantarmu?" "Enyahlah." Wei Hong meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Nak, kau mencari kematian." Pria itu menyerang langsung dan langsung berada di hadapan Wei Hong. Telapak tangannya tiba-tiba membesar, dan dia benar-benar siap menamparkan Wei Hong hingga mati dengan satu telapak tangan. Wei Hong menatap tangan besar yang menekan kepalanya, mendengus dingin, dan langsung meninjunya. Retakan. Dengan suara keras, telapak tangan pria itu langsung dipatahkan oleh Wei Hong. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur. Namun, Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel untuk menangkapnya dan melemparkannya ke samping dengan santai. "Sekarang aku sudah memenuhi syarat," kan Wei Hong berkata dengan tenang, melihat ke arah beberapa orang yang ingin mengambil tindakan di awal. "Lakukanlah." Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan lelaki tua yang baru saja berbicara itu melesat ke arah tebing bagaikan anak panah, sementara dua orang di belakangnya langsung menghalangi semua orang. Orang lain yang ingin menyerang pun dihalangi oleh kedua pria itu. Wei Hong telah mengamati situasi tersebut. Ketika lelaki tua itu bergerak, Wei Hong juga menggunakan Yao Peng Jue-nya secara maksimal dan langsung melompati serangan kedua orang itu dan mengikuti dari dekat di belakang lelaki tua itu. Yang Yi dan Zhao Nan juga bereaksi cepat dan juga melangkah maju untuk menghalangi serangan orang lain. Mereka berempat bertekad, tidak peduli siapapun di antara lelaki tua itu dan Wei Hong yang akan mengambil rumput senyap, tujuan mereka saat ini sama, yaitu menghentikan yang lain naik. "Saya sangat marah. Yang kulihat hanyalah seorang lelaki berjanggut yang berteriak marah dan meninju Wei Hong yang berada di atasnya dengan kedua tangannya. Yang lainnya mengikuti dari belakang, energi bela diri mereka berubah dan mereka menyerang langsung ke atas. Jika serangan ini mengenai Wei Hong, dia mungkin akan menghilang dalam sekejap. Minum. Di bawah, Yang Yi telah menghunus pedangnya, dan kedua pedang itu keluar bersamaan, berubah menjadi dua naga raksasa yang langsung memblokir semua serangan. Pada saat ini, tinju Zhao Nan juga berubah menjadi emas dan melesat langsung ke bawah. Suara mendesing. Lelaki tua itu dan Wei Hong tiba di puncak tebing satu demi satu. Sambil menatap Wei Hong di samping, lelaki tua itu mencibir, "Enyahlah, bocah bodoh." Begitu dia selesai berbicara, tongkat di tangannya, seperti ular tipis, langsung menuju ke wajah Wei Hong. Melihat serangan lelaki tua itu, Wei Hong mematahkan serangannya dengan satu pukulan. Melihat lelaki tua itu akan langsung mengambil rumput sunyi, Wei Hong menggunakan ketiga bagian dari niat pedangnya sekaligus, memegang pedang tiran dengan erat di tangannya, dan menebas langsung ke arah lelaki tua itu. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi sinar pedang, yang langsung menyelimuti lelaki tua itu, membuatnya tidak mungkin untuk membelah dirinya sendiri, dan pedang penghancur Wei Hong datang tepat di depannya. 3 poin niat pedang, aku meremehkanmu. Melihat serangan Wei Hong, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan ringan. Saat dia selesai berbicara, auranya sedikit berubah, dan tongkat di tangannya benar-benar terbelah menjadi dua, dengan benang perak terlilit di tengahnya. Orang tua itu terlihat memegang salah satu ujungnya dengan erat, berteriak pelan, dan menyerang Wei Hong secara langsung. Ledakan. Tabrakan hebat itu menyebabkan pasir dan batu berterbangan di tebing, tetapi Silent Grace masih utuh. Pada saat niat pedang Wei Hong menjerat lelaki tua itu, dia meraih Silent Grace, melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan melarikan diri. Yang Yi, Zhao Nan, cepatlah. Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel secara maksimal, melompat ke atas kudanya, dan berlari kencang menuju kejauhan. Yang Yi dan Zhao Nan juga bereaksi cepat, dan berlari menuju kejauhan satu demi satu. "Kejar, nak, aku akan mencincangmu sampai berkeping-keping." Lelaki tua di belakangnya berwajah merah. Ia sebenarnya ditipu oleh seorang junior. Ia sangat marah dan menggunakan keahliannya untuk mengejar Wei Hong. Kedua pria yang dibawanya mengikutinya dari dekat, tetapi yang lainnya berhenti, mengutuk nasib buruk mereka, dan berbalik untuk melanjutkan mencari Silent Grace lainnya. Rumput liar tumbuh lebat dan kuda giok di bawahnya melaju kencang, tetapi agak melelahkan. Melihat Yang Yi dan Zhao Nan mengikutinya dari dekat, Wei Hong tidak menunjukkan kegembiraan apapun, karena lelaki tua di belakangnya hendak menyusul.
Tidak, jaraknya terlalu dekat sekarang, aku harus bertahan sedikit lebih lama. Wei Hong berpikir dalam hati, dan menepuk pantat kudanya dengan keras lagi, dan kecepatannya langsung meningkat. 10 menit kemudian, melihat lelaki tua itu hampir menyusulnya, Wei Hong tiba-tiba berhenti, turun dari tunggangannya, dan berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Melihat Wei Hong berhenti, mata lelaki tua itu berbinar gembira, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Nak, asal kau menyerahkan rumput sunyi, aku pasti akan mengampuni nyawamu." Kakak Wei Yang Yi dan Zhao Nan di samping juga berjalan mendekat, menatap Wei Hong, mengerutkan kening dan bertanya. "Kalian selesaikan dulu dua orangnya, aku akan menahannya." Wei Hong berbisik kepada Yang Yi dan Zhao Nan, lalu dia mengambil inisiatif menyerang lelaki tua itu. "Anak muda, kau mencari kematian." Melihat Wei Hong berani mengambil inisiatif untuk menyerang, lelaki tua itu meraung marah, momentumnya menjadi semakin kuat, dan dia meninju Wei Hong dengan keras. Wah, Wei Hong mundur dengan kasar, tetapi lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali. Tanpa menunggu Wei Hong beristirahat, lelaki tua itu maju selangkah lagi dan menyerang Wei Hong dengan giat, bahkan tidak memberi Wei Hong kesempatan untuk menghunus pedangnya. Orang di depanku ini tidak berguna kecuali niat pedangnya. Selama aku memegangnya erat-erat, aku bisa membasminya. Orang tua itu langsung mengambil keputusan, dan serangannya menjadi semakin ganas, memaksa Wei Hong mundur selangkah demi selangkah. Wah, Wei Hong kalah telak dalam setiap pertarungan langsung. Beberapa kali, ketika Wei Hong ingin menghunus pedangnya, ia diinterupsi oleh lelaki tua itu. Pada saat itu, lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Wah, kau telah bertarung denganku begitu lama sebagai seorang pendekar tingkat 9. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri." Wei Hong sama sekali tidak menghiraukan lelaki tua itu. Lelaki tua di depannya adalah seorang seniman bela diri tingkat 3. Wei Hong hanya bisa menahannya, berharap Yang Yi dan Zhao Nan akan segera mengakhiri pertarungan. 10 menit kemudian, kedua pria itu bertarung ratusan kali. Pria tua itu merasa sedikit kewalahan saat ini. Anak laki-laki di depannya terlalu keras kepala. Dia hanya bisa menggunakan seni bela dirinya untuk membasminya. Pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba merasakan sedikit bahaya di belakangnya. Engah, setelah bertarung sekian lama, reaksinya agak lambat dan dia langsung tertusuk pedang. Sebelum dia sempat mengatur napas, serangan dari kanan datang lagi. Untuk sesaat, lelaki tua itu agak malu. Melihat ke belakang dan melihat orang-orang yang dipimpinnya telah musnah, lelaki tua itu menjadi semakin marah. Dia meremehkan 3 orang di depannya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahanku di sini? Pesta pembasmian. Dengan teriakan pelan, tongkat itu muncul lagi di tangan lelaki tua itu. Kali ini, tongkat itu benar-benar terbagi menjadi 8 bagian, dan setiap bagian ditusuk oleh benang perak. Dengan teriakan pelan lelaki tua itu, dia melemparkannya dengan santai, langsung menutupi Wei Hong dan 2 orang lainnya. Tongkat itu, yang panjangnya hanya 8 bagian, kini tampak telah membentuk lingkaran besar, seperti formasi bagua. Orang tua itu dengan gila-gilaan menyuntikkan energi bela diri ke dalamnya, menutupi Wei Hong dan 2 orang lainnya, dan benar-benar ingin menghancurkan mereka sampai mati. Ledakan. Wei Hong tidak lagi menyembunyikan kelemahannya dan meraung, langsung membuat lubang di tenggorokannya. Dia kemudian menyerang lelaki tua itu. Melihat bahwa Wei Hong yang membuat lubang, mata lelaki tua itu berkilat dengan niat membasmi. Dia masih mengangkat tangannya dengan ringan dan bertukar pukulan dengan Wei Hong. Ledakan. Dengan benturan keras, lelaki tua itu terlempar oleh Wei Hong. Di udara, ekspresi ngeri melintas di wajah lelaki tua itu. Mengapa anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat lelaki tua itu terlempar ke belakang, Wei Hong mencibir. Dia telah menunggu saat itu. Dalam pukulan pertamanya, dia hanya menggunakan 1/4 kekuatannya. Dia melangkah ke samping lelaki tua itu dan memukulnya dengan keras lagi. Wah, meskipun lelaki tua itu bereaksi cepat di udara, sayangnya, bagaimana ia bisa menahan serangan penuh kekuatan Wei Hong pada saat ini? Yang Yi juga menghunus kedua pedangnya di samping. Engah, lelaki tua itu akhirnya tak dapat menahan diri lagi dan memuntahkan darah lagi. Wei Hong memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan tinjunya dengan kekuatan yang besar. Ia mencengkeram lelaki tua itu dengan kuat, mengabaikan serangannya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan ia menarik lelaki tua itu dengan kuat, mencabiknya menjadi 2. Panggilan. Wei Hong menghela napas lega. Jika bukan karena bantuan Yang Yi dan Zhao Nan, ditambah kecerobohan lelaki tua itu, akan sulit untuk membasminya. Ketika dia hendak mendongak dan berterima kasih kepada Yang Yi dan Zhao Nan, dia melihat Zhao Nan berlari ke samping dan muntah hebat.
Wajah Yang Yi juga tidak terlalu bagus. Dia tersenyum pahit dan berkata, Wei Hong, lain kali kamu membasmi seseorang, bisakah kamu tidak bersikap begitu kejam dan brutal? Wei Hong tertegun sejenak, lalu bereaksi dan terkekeh, baiklah, lain kali aku akan memperhatikannya. Orang tua itu dan kedua anak buahnya memiliki cukup banyak batu roh di dalam cincin penyimpanan mereka, dan ada juga beberapa buku petunjuk rahasia. Wei Hong dan dua orang lainnya membaginya menjadi dua, lalu pergi mencari rumput senyap di tempat lain. Karena Yang Yi dan dua orang lainnya membutuhkan 2 rumput 5 nada, mereka bertiga harus mencari 4 rumput senyap lagi. Namun, keberuntungan ketiga orang itu jelas tidak terlalu baik. Setelah beberapa jam, mereka tidak dapat menemukan satu pun Silent Grass. Selain itu, mereka menghadapi serangan diam-diam beberapa kali. Meskipun ketiga orang itu kuat, mereka juga merasa sedikit kesal. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, jejak frustrasi melintas di wajah Yang Yi. Dia berkata, Saudara Wei, mari kita kembali dulu. Kita bisa kembali besok untuk mencarinya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Yang Yi punya banyak waktu, tetapi dia harus menemukan cukup rumput Wuyin sesegera mungkin hari ini, dan kemudian kembali ke sekte dengan cepat setelah menghadiri pelelangan. Bagaimanapun, penilaian sekte dalam sekte Tiannya cukup mendesak. Kalian kembali dulu, aku akan mencarinya lagi. Wei Hong menatap Yang Yi dan berkata. Ini, Yang Yi sedikit tertegun. Haha, tidak apa-apa. Aku masih punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Kalian kembali ke penginapan dulu, dan aku akan melihat-lihat. Seolah mengerti apa yang dipikirkan Yang Yi, Wei Hong tersenyum tipis, dengan sedikit rasa percaya diri dalam kata-katanya. Baiklah kalau begitu, Nanmei dan aku akan kembali dulu. Kau hanya perlu berhati-hati. Yang Yi berpikir sejenak dan berkata. Melihat punggung Yang Yi dan Zhao Nan yang pergi, Wei Hong pun tersenyum dan mengantar mereka berdua pergi. Bukan karena ia menemukan lokasi Silent Grass, tetapi karena ia sama sekali tidak bisa menggunakan teknik overload. Dengan cara ini, jika ia bertemu seseorang lagi, Wei Hong tidak akan merasa keberatan. Saat langit menjadi gelap gulita, seluruh lembah menjadi gelap gulita dan keheningan terasa mencekam. Wei Hong melepaskan semua partikel di dantiannya dan merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Sejak ia memasuki lembah hingga sekarang, Wei Hong belum pernah bertemu dengan binatang buas manapun. Hal ini sendiri sudah tidak normal. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan Wei Hong akhirnya menunjukkan sedikit rasa frustrasi di wajahnya. Dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Tepat ketika Wei Hong hendak beristirahat, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat menggunakan teknik Peng Ibel dan bergerak seketika. Melihat ke tempat Wei Hong baru saja berdiri, ada kelopak bunga yang sedikit cerah yang tampak seperti telah membuka mulutnya, yang terlihat sangat aneh. Wus, wus, wus. Wei Hong tidak diberi kesempatan untuk berpikir. Kelopak bunga muncul dari udara tipis, mengelilinginya dan langsung menelannya. Niat pedang 3 titik Wei Hong langsung ditunjukkan, dan dia menebas mereka langsung dengan pedang di tangannya. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada binatang buas lain di lembah itu. Ternyata ada bunga karnivora yang tumbuh di sana. Setelah Wei Hong membuka celah, dia tidak berhenti dan terbang menjauh. Mustahil bagi bunga karnivora itu untuk bertahan hidup sendirian. Oleh karena itu, meskipun Wei Hong cukup percaya diri, dia tidak ingin terjerat di sini. Selain itu, tidak ada suara di lembah itu. Begitu dia terjerat, itu sama saja dengan mencari kematian. Untung saja, Yang Yi membawa kuda giok itu pergi bersamanya, kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya besar. Wei Hong berpikir sambil tersenyum masam sambil berlari. Merasa bunga karnivora di belakangnya semakin dekat, Wei Hong juga menunjukkan sedikit amarah. Tebasan penguasa. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya, dengan niat pedang yang terkondensasi di dalamnya, seperti angin puyuh, langsung melesat ke arah bunga karnivora. Setelah menghalangi mereka beberapa saat, Wei Hong berteriak lagi ledakan. Ledakan dahsyat itu langsung menghentikan bunga karnivora itu dan tidak berani mengejarnya lagi. Setelah Wei Hong pergi, tiba-tiba, seekor monster besar merangkak datang. Kelopak bunga itu menyebar dari tubuhnya, yang setara dengan tentakelnya. Bunga-bunga berwarna cerah yang panjangnya puluhan meter melompat tinggi ke udara, dan pada tubuh yang tampak seperti batang pohon, ada senyuman aneh yang tampak sangat menyeramkan. Setelah berlari sejauh 1000 meter, Wei Hong akhirnya menghela napas lega. Jika seseorang tersedot ke dalam bunga karnivora ini, ia akan berada dalam bahaya kematian. Bunga-bunga itu mengandung zat korosif yang dapat mengubah orang atau binatang menjadi abu dalam sekejap. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati.
Aku tidak menyangka akan ada bunga karnivora di lembah sunyi ini. Lagi pula, sepertinya bunga-bunga itu tidak akan muncul di siang hari. Lupakan saja, aku harus bergegas mencari rumput sunyi. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mempedulikannya lagi. Dia yakin selama dia berhati-hati, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika Wei Hong hendak berjalan ke arah lain, dia berhenti lagi. Melihat kedua orang yang berdiri di kejauhan, wajahnya sedikit muram karena dia merasakan niat membasmi yang kuat dari mereka. Udara dipenuhi dengan niat membasmi. Pemuda berpakaian hitam itu memiliki tatapan mata yang menggoda. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan keras, "Nak, jangan terlalu sombong di kehidupanmu selanjutnya. Pergilah dengan percaya diri." Wei Hong mencibir dalam hatinya, tetapi masih bertanya apakah kamu dari Sekte Liu Yun. Haha, bagus, pintar, tapi kau harus mati hari ini. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa, memegang pedang panjang, dan menusuk langsung ke Wei Hong. Momentum seorang seniman bela diri tingkat 3 dan saat ketika niat pedang dua bagian itu ditunjukkan membuat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuhnya, membuat pemuda berpakaian hitam itu tampak seperti berada dalam kabut. Meskipun pedang yang ditikamnya ke Wei Hong lambat, cahaya pedang itu tumbuh beberapa meter panjangnya, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan bertekad untuk menghancurkan Wei Hong secara langsung. Tinju Raja Barbar. Dengan teriakan pelan, tenaga dalam Wei Hong mulai mengalir dengan cepat, lalu seekor banteng liar muncul dan langsung menyerbu ke arah cahaya pedang pemuda berpakaian hitam itu. Ledakan. Tabrakan hebat itu menyebabkan banteng Wei Hong hancur total oleh cahaya pedang, dan cahaya pedang itu terus-menerus mengarah lurus ke tenggorokan Wei Hong. Wei Hong melihat bahwa pukulannya langsung patah, ekspresinya tetap tidak berubah, dia diam-diam menggunakan teknik Peng Ibel untuk langsung menghindari serangan pemuda berpakaian hitam itu. Dia menemukan bahwa pemuda yang tidak mengambil tindakan apapun telah diam-diam menghalangi jalannya untuk mencegahnya melarikan diri. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Wei Hong mendengus dalam hatinya, dan langsung menghunus pedang tiraninya, langsung memperlihatkan niat pedang 3 titik. Dia menatap pemuda berpakaian hitam itu dan mendengus dingin teknik pedang ajaib. Cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya akan menyelimuti pemuda berpakaian hitam itu. Di udara, niat pisau dan niat pedang saling bertarung dengan tenang. Tatapan mengejek melintas di mata pemuda berpakaian hitam itu. Niat pedang menjadi semakin kuat, dan dia sekali lagi mematahkan cahaya pisau Wei Hong dengan satu pedang. Mata pemuda berpakaian hitam itu memancarkan cahaya pedang yang kuat. Niat pedang keduanya sangat kuat, dan dia langsung mengalahkan Wei Hong. Pedang yang mengikutinya terdiam saat ini. Pedang cepat setelah pedang lambat bahkan lebih kuat. Kekuatan Li Yi memang menjadi lebih kuat. Tidak heran dia tidak yakin dengan Zhuang Mubai. Pemuda yang belum mengambil tindakan apapun sejauh ini melihat kekuatan pemuda berpakaian hitam itu dan menunjukkan sedikit kekaguman. Tidak, meskipun orang di depanku memiliki dua niat pedang, perbedaan wilayahnya terlalu besar, dan salah satu dari mereka belum bergerak. Kita tidak bisa terus melawannya. Wei Hong mengambil keputusan, momentumnya bangkit kembali, dan dia berteriak dengan suara dingin Overlord Slash. Wah, wajah Wei Hong sedikit berubah. Tebasan overload miliknya patah bahkan sebelum mencapai pemuda berpakaian hitam itu. Sepertinya gerakan ini sama sekali tidak dapat menghalangi pemuda berpakaian hitam itu. Bahkan Zhuang Mubai tidak dapat dengan mudah mematahkan pedangku. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedang ini. Senyum sinis melintas di wajah pemuda berpakaian hitam itu, dan cahaya pedangnya langsung mencapai Wei Hong. Dia ingin menghindar, tetapi mendapati dirinya dikunci oleh pedang dan tidak bisa menghindar sama sekali. Wajah Wei Hong menunjukkan jejak kekejaman saat ini. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi bela dirinya lagi, menyuntikkannya semuanya ke dalam cahaya pedang, dan meraung gaya pedang pemusnahan. Ledakan, benturan pedang dan golok meratakan area di sekitar kedua pria itu. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Wei Hong, dan wajah Li Yi sedikit berubah, karena dia menemukan bahwa pedang Wei Hong mirip dengan milik Zhuang Mubai. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu tahu ilmu pedang Zhuang Mubai? Mendengus. Wei Hong mengabaikan kata-kata Li Yi dan menebasnya lagi. Pada saat ini, Wei Hong sudah merasa bahwa energi bela dirinya sedikit terkuras, jadi dia harus mencari kesempatan untuk menghindar. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, terjadilah benturan keras antara kedua pria itu. Wei Hong tampak sedikit malu dan benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Li Yi tampak santai dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Zhuang Mubai benar-benar menderita kekalahan di tanganmu.
Aku sangat malu padanya. Setelah tabrakan berikutnya, Wei Hong terlempar ke belakang, dan dia memanfaatkan dorongan itu dan melesat langsung ke kejauhan seperti anak panah. Wei Hong sebenarnya ingin melarikan diri, dan Li Yi segera menyusulnya. Wah, hari ini aku ingin kau tidak punya jalan ke langit dan tidak punya jalan ke bumi. Melihat Li Yi yang mengikutinya, mata Wei Hong berkilat kejam. Dia mengubah arah dan langsung menuju bunga karnivora itu. Wei Hong tidak menggunakan seni Peng Ibelnya secara maksimal. Dia meminum beberapa pil Qi untuk mengisi kembali energi bela dirinya. Dia berbalik dan menatap Li Yi dan orang lain yang mengikutinya. Hatinya dipenuhi dengan niat membasmi. Sekte Liu Yun benar-benar berusaha keras untuk memburunya. Wei Hong menatap ke tempat di mana bunga karnivora itu muncul tidak jauh di depannya, tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Li Yi dan pria lain yang berlari ke arahnya, dengan senyuman di wajahnya. Melihat Wei Hong tiba-tiba berhenti, Li Yi menunjukkan seringai di wajahnya, dan berhenti di depan Wei Hong, berkata dengan sedikit sarkasme, "Mengapa kamu tidak lari, nak? Kamu akan mati hari ini." Wei Hong mengabaikan ejekan Li Yi. Semua partikel dantiannya berputar cepat, energi bela dirinya melonjak gila-gilaan, dan auranya berubah lagi dan lagi. Meskipun wajahnya pucat, matanya bersinar. Dia memegang Tyrant Blade erat-erat di tangan kanannya, menatap Li Yi, dan berteriak pelan, "Hancurkan blade itu." Cahaya bilah pedang ramping menebas langsung ke arah Li Yi, dan niat bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bilah-bilah panjang, langsung menutupi Li Yi. Namun, cahaya bilah pedang Wei Hong tampak sangat rapuh. Selain sinar cahaya putih, bahkan tidak ada jejak aura mengerikan yang terpancar darinya. Kau mencari kematian." Melihat Wei Hong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, Li Yi mendengus dingin, dan kedua niat pedangnya langsung dikeluarkan, mengembun menjadi pedang panjang. Dengan teriakan ringan, dia langsung bertarung dengan niat pedang Wei Hong. Li Yi melihat cahaya pedang yang datang dari serangan Wei Hong, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia dengan santai menggunakan pedang untuk memblokir cahaya pedang. Astaga, astaga, astaga! Di udara, pedang dan pisau saling beradu, membuat udara tampak terbelah. Tabrakan hebat itu menghancurkan pedang panjang ilusi itu satu demi satu, tetapi menimbulkan kerusakan besar. Tepat ketika Li Yi mengira dia dapat dengan mudah menghalangi serangan Wei Hong, dia melihat cahaya pedang Li Yi dengan mudah dipatahkan, dan cahaya bilah pedang tipis Wei Hong datang di depan Li Yi dalam sekejap mata, datang dari atas dan menebas langsung ke arahnya. Karena tergesa-gesa, Li Yi tidak punya pilihan selain menyerang lagi dengan pedangnya, tetapi dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa melawan sama sekali. Engah, Li Yi langsung terdorong mundur beberapa langkah oleh cahaya pedang, dan memuntahkan darah. Kemarahan akhirnya terpancar di matanya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Wei Hong. Pada saat ini, wajah Li Yi yang tersenyum juga menunjukkan sedikit keganasan. "Wah, aku akui bahwa aku meremehkanmu. Tapi ini sudah berakhir." Begitu Li Yi selesai berbicara, auranya meningkat lagi, jubah panjangnya berkibar, dan pedang panjang di tangannya menebas dengan lembut. Tampaknya memberi orang perasaan tercekik, pedang itu bertekad di awan dan kabut. Pada saat ini, itu menjadi semakin kuat, dan Li Yi berteriak 10.000 pedang adalah yang tertinggi. Dengan teriakan ringan Li Yi, pedang Li Yi terbelah menjadi dua, dua menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di dalamnya, seolah-olah ada 10.000 pedang panjang, yang langsung menutupi Wei Hong. Setiap pedang seperti zat, dan bertekad untuk menghancurkan Wei Hong sepenuhnya. Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah saat ini. Ia merasa sedikit lemah, tetapi ketika ia merasakan ada gerakan dari kejauhan, seringai muncul di sudut mulut Wei Hong. Ia menggertakkan giginya dan menggunakan niat pedangnya lagi. Ia melihat semua cahaya pedang Li Yi dan menebasnya langsung dengan pedang. Saat Wei Hong menebas dengan pedangnya, pedang itu seperti cahaya pedang Li Yi. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan terbentuk. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya saling berhadapan langsung di udara dan kedua belah pihak mulai bertarung. Wajah Li Yi akhirnya berubah saat ini. Dia menatap cahaya pedang Wei Hong di udara, yang tidak lebih lemah dari miliknya. Beberapa kali, niat pedang Wei Hong hampir menyebabkannya terluka. Baru pada saat inilah Li Yi akhirnya menghadapi Wei Hong secara langsung. "Kita tidak bisa menahan anak ini, kalau tidak, dalam pertarungan peringkat sekte Qihai kita mungkin akan kehilangan tempat." Pemuda itu, yang belum mengambil tindakan apapun sampai sekarang, menatap Wei Hong yang sedang bertarung, dengan niat membasmi di matanya, dan berpikir dalam hati. "Zhao Liu,
mengapa kamu tidak bertindak? Li Yi tiba-tiba menyadari bahwa situasinya berada di luar dugaannya. Dia menatap pemuda di sebelahnya dan berteriak keras. Ketika Zhao Liu sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh Li Yi. Ekspresi wajahnya berubah dan dia langsung meninju Wei Hong. Wei Hong sama sekali tidak terkejut dengan serangan tiba-tiba Zhao Liu. Pada saat ini, Wei Hong benar-benar melompat ringan dan berlari langsung ke arah orang lain. Pada saat berlari, Wei Hong benar-benar menusuk balik dengan pisau dan berteriak pelan meledak. Dengan ledakan keras, kelopak bunga yang cerah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan Wei Hong lolos dari pengepungan. Namun, Li Yi dan Zhao Liu tidak seberuntung itu. Mereka langsung dikepung. Melihat begitu banyak bunga karnivora, wajah Li Yi berubah. Dasar bocah licik, tunggu saja aku, nak. Mendengar auman Li Yi dari belakang, Wei Hong sama sekali tidak ambil pusing. Karena dia yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia harus siap ditipu. Berlari jauh, Wei Hong tetap tidak pergi, tetapi berlari ke tempat yang lebih dalam. Jika dia tidak menemukan Silent Grass hari ini, Wei Hong tidak akan mau pergi seperti ini. Tiba-tiba, mata Wei Hong berbinar, dan dia melihat dua Silent Grass berdiri diam di tempat yang tidak mencolok di depannya. Melihat dua Silent Grass itu, Wei Hong melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang aku sudah mendapatkan ketiga tangkai rumput senyap. Selanjutnya, aku akan membantu Yang Yi menemukan dua tangkai lagi besok. Kemudian, setelah pelelangan dimulai lusa, aku akan menjual apa yang aku butuhkan dan pergi. Setelah mendapatkan 3 tangkai rumput senyap, Wei Hong tampak santai dan berjalan langsung menuju kota yang kacau itu. Setengah jam setelah Wei Hong pergi, Zhao Liu dan Li Yi keluar dari lembah Huyin dengan tubuh berlumuran darah. Lengan baju kiri Li Yi terbuka dan darah mengalir. Saat itu, wajah Li Yi penuh dengan kekejaman, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Wei Hong, aku harus membasmimu. Aku akan membasmimu. Saudara Li, mari kita sembuhkan luka kita sekarang. Kalau tidak, mengingat kondisi kita saat ini, jika kita diserang secara tiba-tiba, akan sulit bagi kita untuk melawan. Zhao Liu, yang berdiri di samping, relatif lebih baik, tetapi dia juga dipenuhi bekas luka. Aku akan membiarkanmu hidup 2 hari lagi, lalu kita pergi. Li Yi mendengus dingin, tatapan enggan melintas di matanya, lalu dia lari. Setelah Wei Hong kembali ke penginapan, ketika hendak mendorong pintu, dia tiba-tiba berhenti, karena dia merasa ada seseorang di kamarnya. Setelah berhenti sejenak, Wei Hong tiba-tiba mendorong pintu dan merasakan angin kencang bertiup ke arahnya. Wah, Wei Hong refleks menamparkan balik, dan kemudian dia melihat orang itu dengan jelas. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah anak panah panjang melesat tepat ke arahnya. Wei Hong tidak punya pilihan selain mengangkat pisaunya dan memotong anak panah itu dengan satu tebasan. Salah satu pria parubaya itu terkekeh dan berkata, Tuan muda, Anda sangat cepat. Mendengus, Wei Hong tidak mengatakan apa-apa. Dia menggerakkan kakinya dengan ringan dan menebasnya langsung. Wei Hong telah menahan amarahnya sejak dia datang dari lembah Huyin, jadi dia tentu saja ingin melampiaskannya. Melihat Wei Hong tidak berhenti, pria parubaya itu buru-buru berkata, Tuan, dengarkan aku. Dengarkan pamanmu. Wei Hong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia meraung dan menebasnya. Pemanah lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tidak bergerak saat ini. Pada saat ini, dia juga buru-buru menasihati Tuan, jangan bergerak. Kami. Wei Hong sama sekali tidak menghentikan penjelasannya. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, Wei Hong yakin bahwa dia setidaknya akan terluka ringan. Oleh karena itu, gerakannya menjadi semakin ganas. Jelas, Wei Hong bertekad untuk menahan mereka berdua di sini. Pertarungan di sini tentu saja membuat yang lain khawatir. Setelah beberapa saat, Yang Yi dan Zhao Nan keluar. Ketika mereka melihat Wei Hong bertarung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keraguan, tetapi Wei Hong tidak mengatakan apa-apa yang tidak masuk akal. Saudara Yang, mengapa kamu tidak melakukannya? Yang Yi tersenyum pahit saat ini dan berkata cepat Saudara Wei, tunggu sebentar, ini salah paham. Setelah mendengar perkataan Yang Yi, Wei Hong sedikit mengerti, tetapi setelah menyingkirkan pisaunya, wajahnya menjadi muram dan dia berkata dengan ringan Saudara Yang, aku butuh penjelasan. Yang Yi melihat bahwa ekspresi Wei Hong tidak begitu baik saat ini, jadi dia buru-buru berkata Saudara Wei, ini adalah tetua kedua sekte King Feng kita, Huo Tian. Kali ini dia datang ke sini untuk rumah lelang dan sekte Ming Huo. Tadi, itu hanya kesalahpahaman. Wei Hong menatap pria parubaya di depannya, yang merupakan seniman bela diri kelas 6.
Tampaknya Sekte King Feng memang telah membuat beberapa persiapan untuk pelelangan ini. Namun, Wei Hong tidak dapat mentolerir ujian seperti itu pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wei Hong berkata dengan ringan, "Baiklah, aku perlu istirahat. Kalian keluar dulu." "Kamu," Huo Tian melihat Wei Hong masih seperti ini setelah dia menjelaskan semuanya, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. "Baiklah, kalau begitu saudara Wei, kamu istirahat dulu, kita bicara lagi besok." Yang Yi meraih Huo Tian, menatap Wei Hong sambil tersenyum minta maaf, lalu bergegas keluar. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, untung saja dia tidak meninggalkan apapun, kalau tidak, itu akan menjadi masalah. Dirampok dan dibasmi hari ini membuat Wei Hong merasa lebih tertekan. Duduk bersila di tempat tidur, Wei Hong siap untuk mencoba melihat apakah dia bisa menembus level seniman bela diri. Setelah Yang Yi menarik Huo Tian keluar dari pintu, dia melihat Huo Tian masih marah, jadi Yang Yi harus membujuknya lagi Penatua Huo. Jika bukan karena Wei Hong, Zhao Nan dan aku pasti sudah mati di tangan Sekte Ming Huo. Selain itu, Wei Hong sangat kuat. Kita sudah sedikit bermusuhan dengan Sekte Liu Yun. Apakah kita harus bermusuhan lagi dengan Sekte Tianya? 160.